Bab 421. Siapa ini? Mer Johnston memandang David dan bertanya. Dia tidak mengingat Daud. Sebagai kepala sekolah SMA Kotasu, dia akan dapat mengingat Celia, cahaya terkemuka pertama di provinsi itu dalam sejarah SMA Kotasu. David diterima di 10 universitas teratas di Summerland juga. Meskipun itu juga merupakan prestasi yang luar biasa, ada banyak siswa yang telah diterima di universitas tersebut selama bertahun-tahun. Dia mungkin mengingatnya pada saat itu, tetapi dia tidak akan dapat mengingatnya setelah beberapa waktu berlalu. Pak, ini juga murid di kelas Celia. Namanya David Liddell dan dia diterima di South River University, Giselle memperkenalkan. Oh, Universitas Sungai Selatan. Itu tidak buruk juga, Anda juga membawa kehormatan ke sekolah. Aku juga harus berterima kasih padamu, David. Tan Johnston, Anda terlalu sopan. Saya harus berterima kasih kepada sekolah karena telah mendidik saya, kata David. Karena kalian berdua sudah kembali, kalian berdua harus mengumpulkan para senior dan memberitahu mereka tentang pengalaman belajar kalian ketika kalian masih di sekolah menengah dan juga kehidupan universitas kalian. Bagaimana menurutmu? Motivasi mereka agar mereka bisa bekerja keras. Baiklah. David ragu-ragu sebelum setuju. Bagaimanapun, ini adalah alma maternya. Dia harus membantu sebanyak yang dia bisa. Kalau begitu sudah beres, Bu Hans. Setelah kelas di sore hari, harap beritahu setiap kelas dan minta mereka untuk berkumpul di aula pertemuan, kata Pak Johnston kepada Giselle. Baiklah, Tuan. Saya akan melakukannya, jawab Giselle dengan hormat. Sudah diselesaikan kalau begitu. Saya tidak akan mengganggu kalian mengenang masa lalu lagi, kata Mer Johnston sebelum pergi. Tuan, tolong perhatikan langkahmu. Setelah Mer Johnston pergi, David dan Mes Hans mengobrol banyak. David suka mengobrol seolah-olah mereka semua sama, karena semua orang bisa mengatakan apapun yang terlintas dalam pikiran. Dia merindukan masa lalu. Meskipun hari-hari itu sulit, mereka penuh dengan sukacita. Itu sebabnya dia tidak suka mengungkapkan identitasnya. Setelah diekspos, kepala sekolah dan guru mungkin tidak akan mengobrol dengannya seperti ini. Sama seperti Ibu Celia. Setelah kelas di sore hari, Giselle memberitahu semua kelas. Dia meminta guru yang ada di kelas untuk membawa semua siswa ke aula pertemuan karena kepala sekolah memiliki sesuatu untuk diumumkan. Segera, siswa dari lebih dari 10 kelas duduk dengan rapi di aula pertemuan SMA Kotasu. Mer Johnston adalah orang pertama yang berbicara. Siswa, saya tahu bahwa semua orang sangat tidak puas dan tidak senang karena kelas tambahan sekolah mengambil liburan Anda, tetapi saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Jika Anda tidak berusaha, bagaimana Anda akan menuai hasilnya? Hari ini kami mengundang 2 senior Anda yang merupakan siswa yang lulus dari SMA Kotasu 3 tahun lalu. Saya telah meminta mereka untuk berbicara tentang pengalaman belajar dan kehidupan mereka di universitas. Omong-omong, salah satunya adalah cahaya terdepan dari provinsi untuk ujian masuk perguruan tinggi dan dia diterima di Greenwood University, salah satu dari 10 universitas terbaik di Summerland, dan yang lainnya juga diterima di South River University, 10 besar lainnya universitas di Summerland. Mari kita sambut Celia Young dan David Liddell, yang membawa kemenangan ke SMA Kotasu. Setelah Mer Johnston menyelesaikan pidatonya, Celia dan David keluar dari belakang panggung. Bab 422. Begitu mereka berdua naik ke atas panggung, ada banyak diskusi di bawah. Bukankah mereka berdua yang ada di lapangan pagi ini? Saya bertanya-tanya mengapa mereka tampak akrab, sepertinya mereka adalah senior dalam daftar kehormatan. Petik 2. Wah, Celia sangat cantik. Dia bahkan lebih cantik dari fotonya di daftar kehormatan. Dia juga bagus dalam pelajarannya, jadi dia benar-benar dewi yang sempurna. David juga sangat tampan, nilainya juga tidak buruk sehingga keduanya seperti pasangan yang cocok berdiri bersama. Sungguh kecocokan yang dibuat di surga. Petik 2. Ya, aku iri pada mereka. Mer Johnston menyerahkan mikrofon ke Celia. Celia mengambil mikrofon dan berkata, "Halo semuanya, nama saya Celia Young. Saya diterima di Greenwood University dari Sioux City High 3 tahun lalu." Selanjutnya, Celia mulai bercerita tentang beberapa pengalaman belajar dan kehidupan kampusnya. Dia menggambarkannya dengan sangat jelas sehingga para junior yang duduk di bawah panggung sangat merindukannya. Mer Johnston mengangguk diam-diam ketika dia melihat Celia. Celia layak mendapatkan gelarnya sebagai yang terdepan di provinsi untuk ujian masuk perguruan tinggi. Apa yang dia katakan sangat beralasan, dan dia membuat para siswa rindu untuk mengalami kehidupan universitas. Inilah yang dia maksudkan. Memotivasi siswa agar mereka bekerja lebih keras untuk menghadapi tahun mendatang yang sulit di sekolah menengah. Ini akan menjadi persimpangan jalan di mana mereka akan menentukan nasib mereka. Meskipun gelar universitas tidak 100% secara kualitatif menentukan tingkat pencapaian di paruh kedua kehidupan seseorang, jika seseorang diterima di universitas yang bagus, mereka akan memiliki lebih banyak pilihan di masa depan. Setelah Celia selesai berbicara, dia menyerahkan mikrofon kepada David. Halo semuanya, nama saya David Liddell. Saya diterima di Universitas South River dari SMA Kotasu 3 tahun lalu.
Adapun pengalaman belajar dan kehidupan universitas saya, Celia pada dasarnya telah memberitahu semua orang tentang hal itu. Nilainya lebih baik dari saya jadi dia lebih berhak untuk berbicara, oleh karena itu saya tidak akan membicarakannya lagi. Hari ini, saya akan langsung memberitahu Anda beberapa hal praktis. Kota Su adalah daerah kecil dan pendapatan per kapita tidak tinggi. Karena keluarga saya miskin, saya bekerja paruh waktu ketika saya masih NSMA. Untuk memastikan siswa di sini tidak akan khawatir tentang biaya kuliah dan biaya hidup lagi, saya akan menyiapkan dana beasiswa di sekolah. Penerima manfaat dari dana ini adalah semua siswa yang belajar di SMA Kota Su sementara dana beasiswa akan mendukung siswa dalam dua situasi. Pertama, akan mencakup siswa yang keluarganya sangat miskin. Setelah mereka diverifikasi oleh sekolah, mereka bisa mendapatkan dana melalui dana beasiswa di mana semua biaya kuliah dan biaya hidup akan dibebaskan. Kedua, mahasiswa dengan prestasi akademik yang baik juga akan mendapatkan beasiswa. Jika Anda berdua adalah siswa miskin dan memiliki nilai bagus, maka Anda tidak hanya dapat membebaskan semua biaya tetapi Anda juga akan menerima beasiswa yang murah hati untuk mensubsidi keluarga Anda. Jadi, semua orang harus belajar tanpa khawatir. Itu saja yang harus saya katakan, terima kasih, semuanya. Setelah David selesai berbicara, seluruh aula pertemuan menjadi sunyi. Tidak hanya para siswa yang terkejut, bahkan para guru dan kepala sekolah pun terkapar di lantai. Mereka bahkan curiga apakah David mengatakan yang sebenarnya. Bagaimanapun, dia adalah siswa sekolah menengah dari keluarga miskin, dan sekarang, dia bahkan belum lulus dari universitas. Begitu dana ini terbentuk, dia akan membutuhkan banyak uang untuk mempertahankannya setiap tahun. Dia hanya seorang siswa yang belum lulus dari universitas, jadi bagaimana dia bisa mengeluarkan begitu banyak uang? Saat ini, bahkan kepala sekolah tidak tahu bagaimana menanggapi pernyataannya. Ada sekitar 1.000 siswa di tempat kejadian sekarang. David sudah mengatakan ini, dan jika dia tidak bisa melakukannya, maka itu akan sangat memalukan. Johnston menatap David dengan sedikit kesal. Dia menyalahkan David karena tidak mendiskusikan hal sebesar itu dengannya sebelumnya. Faktor yang paling penting adalah dia tidak tahu apakah David memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang dia katakan. Bab 423. Johnston tidak tahu harus berkata apa ketika dia mengambil mikrofon. Dia tidak berani mengatakan apa-apa tentang dana beasiswa yang disebutkan David. Jika David tidak bisa menindaklanjutinya maka itu akan sangat merepotkan. David bisa saja pergi, tapi dia adalah kepala sekolah SMA Kota Su dan dia akan menjadi orang yang menanggung keburukan jika dia mengingkari janjinya. Pada saat ini, Giselle, yang berada di bawah panggung, juga memiliki ekspresi kusam di wajahnya. Pada saat ini, dia juga sangat cemas. Sebagai wali kelas David selama 3 tahun, dia tahu semua aspek keluarga David dengan sangat baik. David baru saja menjanjikan ini di depan lebih dari 1.000 siswa yang akan menjadi senior. Dengan pemahamannya tentang David, prestasi seperti itu tidak mungkin. Meskipun mereka tidak bertemu selama 3 tahun, apa yang bisa dicapai oleh seorang mahasiswa miskin dalam 3 tahun? Dia hanya akan bekerja selama liburan, jadi berapa banyak uang yang bisa dia hasilkan? David akan membutuhkan banyak uang untuk melaksanakan apa yang baru saja dia katakan. Dia bahkan mungkin membutuhkan jutaan untuk 1 tahun. Namun, David telah mengumumkan ini di depan lebih dari 1.000 siswa dan guru. Dia tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini. Dia hanya bisa berharap bahwa kepala sekolah akan dapat memuluskan segalanya. Itu saja untuk hari ini. Guru dari masing-masing kelas, tolong keluarkan siswa dengan tertib, kata Pak Johnston. Dia berharap pertemuan itu segera dibubarkan sehingga dia segera menutup-nutupi masalah ini. Namun, bahkan jika dia ingin meninggalkan pertemuan ini, para siswa di bawah tidak mau. Beberapa siswa mulai bertanya. Ini menyangkut kepentingan pribadi mereka. Apa yang dikatakan David tidak terlalu jelas sehingga, tentu saja, mereka ingin tahu lebih banyak tentangnya. Puan, apakah yang dikatakan David barusan itu benar? Apa metrik sekolah untuk menentukan siswa miskin? Bagaimana penilaian beasiswa? Tanya salah satu siswa yang duduk di bawah panggung. Begitu dia selesai menanyakan ini, siswa lain juga bertanya dengan lantang, Pak, kapan dana beasiswa ini akan mulai mendukung semua orang? Kami akan menjadi senior dan kami hanya memiliki 1 tahun untuk tinggal di SMA Kota Su. Apakah kita masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan beasiswa ini? Ya, kapan itu akan dimulai? Bisakah kita mendapatkan uang ini? Para siswa di bawah panggung mulai bertanya. Seluruh aula pertemuan segera menjadi berisik. Siswa, dana beasiswa melibatkan banyak pihak, jadi pihak sekolah masih perlu membicarakan hal ini dengan David. Setelah kami membuat rencana lengkap, kami akan memberitahu semua orang. Untuk waktu pastinya, saya belum terlalu, kata Johnston. Dia tidak punya pilihan. Dia hanya bisa menunda masalah ini yang bahkan belum ditetapkan. Dia bertanya-tanya apakah David dijatuhkan di kepala ketika dia lahir. Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu dengan santai? Begitu banyak siswa yang mendengarnya. Ketika sekolah dimulai semester berikutnya, seluruh sekolah akan mengetahuinya. Apa yang akan dia lakukan? Puan, apakah Anda menganggap kami bodoh?
Jika Anda tidak dapat mengkonfirmasinya dalam 1 tahun, maka kami tidak akan bisa mendapatkan uang tahun depan. Iya, David, datang untuk mengatakan beberapa patah kata. Apakah dana beasiswa ini dapat diandalkan? Pada saat ini, David mengambil mikrofon Mar. Johnston dan berkata, jangan khawatir, semuanya. Dana ini pasti bisa diandalkan. Adapun proposal, itu akan keluar besok. Ini akan dilaksanakan semester depan jadi saya harap semua orang akan belajar dengan giat. Terima kasih, David. David, kamu sangat luar biasa. David, kamu sangat tampan. David, aku mencintaimu. Sorakan keras meletus dari aula pertemuan. Lagi pula, banyak siswa di sini yang miskin. Bab 424. Bisa bersekolah tanpa mengeluarkan uang dan mendapatkan beasiswa untuk mensubsidi keluarga jika mereka memiliki nilai yang cukup bagus adalah hal yang luar biasa. Oke, semuanya, bubar. Guru, tolong jaga ketertiban, dan siswa, harap berbaris untuk pergi. Jangan dipencet. Setelah setengah jam, David, Celia, Giselle, dan Mar. Johnston sedang duduk di ruang konferensi SMA Kota Su. Karena mereka memiliki kelas tambahan selama liburan, para pemimpin sekolah di SMA Kota Su bekerja secara bergiliran, dan hari ini adalah giliran Tuan Johnston. Mar Johnston tampak tertekan sekarang. Dia seharusnya membiarkan mereka berkeliling dan mengunjungi kampus, mengapa dia tiba-tiba didorong oleh dorongan hati untuk meminta mereka berbicara? Apakah dia tidak menembak dirinya sendiri di kaki? Jika dia tidak menangani masalah ini dengan baik, itu akan mempengaruhi reputasi sekolah. SMA Kota Su sekarang terkenal baik di kota maupun di provinsi. Begitu siswa di sekolah menyebarkan informasi ini dan mereka gagal menindaklanjutinya, dia sebagai kepala sekolah yang akan disalahkan ketika petinggi mulai menyelidiki masalah ini. Jika dampaknya terlalu besar, dia, kepala sekolah, mungkin terpaksa pensiun dini. David, apa yang akan kamu lakukan dengan dana beasiswa ini? Tuan Johnston bertanya. David melihat ekspresi tertekan di wajah Mar. Johnston dan kemudian pada ekspresi khawatir di wajah Mes. Hans, Tan. Johnston, Mes. Hans, saya tahu Anda tidak mempercayai saya, dan saya akan meminta maaf karena tidak membicarakan hal ini dengan Anda sebelumnya. Sejujurnya, saya juga mendapat ide di menit terakhir. Saya memulai bisnis saya ketika saya masih kuliah dan kemudian saya perlahan-lahan mengumpulkan beberapa kekayaan. Sekarang, saya dapat sepenuhnya mendukung dana beasiswa ini sehingga Anda dapat yakin. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu harus percaya Celia, kan? Celia, beritahu mereka, David menoleh untuk berkata kepada Celia. Tan, Johnston, Mes Hans, David punya uangnya, kata Celia serius. Mar Johnston dan Giselle saling memandang dan mengangguk sedikit. Mereka mungkin tidak mempercayai David, tetapi mereka masih percaya semua yang dikatakan Celia. Bagaimanapun, dia adalah cahaya terkemuka di provinsi ini. Juga, dia selalu beralasan dan logis ketika dia berbicara, tidak seperti David yang tampaknya telah dijatuhkan di kepala. Jika itu masalahnya, apakah David dimuat sekarang? Betapa luar biasa. Hanya 3 tahun dan David telah mencapai tahap ini. Anak itu belum lulus, kan? Sungguh monster. Mar, Johnston berkata, David, apakah Anda serius ingin mendirikan dana beasiswa itu? Tentu saja, saya tidak hanya akan memberikan dana beasiswa, tetapi saya juga akan menyumbangkan sejumlah uang untuk renovasi sekolah sehingga Anda dapat meningkatkan fasilitas, kata David. Ini akan sangat merepotkanmu. Tuan, SMA Kota Su adalah alma mater saya dan saya juga berharap itu akan menjadi lebih baik. Saya akan menyerahkan masalah dana beasiswa ke sekolah. Namun, saya berharap itu akan dijalankan secara praktis dan jujur. Tentu saja, sebagai kepala sekolah SMA Kota Su, saya berjanji kepada Anda bahwa uang dari dana tersebut akan berakhir di kantong setiap siswa miskin, janji Mar. Johnston. Bagus. Saya tidak khawatir tentang karakter Anda, Pak. Jika saya tidak akan melakukan ini. Juga, saya akan menyumbangkan 100 juta untuk sekolah. Bukan hanya untuk merenovasi sekolah, tetapi juga bermanfaat bagi para guru yang telah bekerja keras untuk sekolah. Adapun bagaimana itu akan didistribusikan, saya akan menyerahkannya kepada sekolah untuk memutuskan. Saya tidak akan melibatkan diri saya di dalamnya. Bab 425. Setelah David selesai berbicara, Mar, Johnston dan Giselle memandangnya dengan mata terbelalak. Mereka berdua bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan telinga mereka. Apakah David baru saja mengatakan bahwa dia akan menyumbangkan 100 juta untuk sekolah? Bagaimana mungkin? Apakah mereka salah dengar atau apakah David salah bicara? Mereka perlu mengklarifikasi ini. Jadi, David, kamu. Berapa banyak yang kamu katakan akan kamu sumbangkan? Mar Johnston bertanya dengan tergagap. 100 juta, jawab David dengan tenang. 100 juta-juta, Mar Johnston berseru keras. Di kota yang dilanda kemiskinan tingkat bawah seperti Kota Su, 100 juta adalah angka astronomi. Membeli rumah di sini hanya menghabiskan biaya sekitar 300.000 hingga 400.000. Berapa banyak rumah yang akan dibeli 100 juta? 300.
David benar-benar mengatakan bahwa dia akan menyumbangkan 100 juta untuk sekolah. Ini memukulnya terlalu keras. Giselle benar-benar mati rasa di samping. Dia sama sekali tidak bisa memahami mantan muridnya ini. Siswa di kelasnya 3 tahun lalu ini mengantarkan makanan setiap hari selama waktu istirahatnya. Namun, setelah masuk universitas, 3 tahun kemudian dia mengaku akan menyumbangkan 100 juta untuk sekolah. Siapa yang akan percaya ini? Dia berani mengatakan bahwa dia akan menyumbangkan 100 juta. Apakah dia akan melakukan itu jika dia tidak memiliki setidaknya puluhan miliar? Namun, bagaimana David mencapainya? Itu hanya 3 tahun. Bagaimana dia berubah dari seorang siswa miskin menjadi seorang pria kaya dengan aset bernilai puluhan miliar? Dia tidak bisa percaya ini. Dia merasa bahwa ini telah menentang imajinasinya. Namun, dia benar-benar berharap David memiliki kemampuan ini. David, apakah kamu yakin? Puan Johnston bertanya. Tentu saja. Ya, David, bisakah kamu memberitahuku apa nama perusahaanmu? Tolong jangan salah paham, aku tidak meragukanmu, aku hanya ingin. Sebelum Johnston bisa selesai, David memotongnya. Johnston, saya mengerti. Bagaimanapun, saya masih seorang siswa miskin di SMA Kota Su 3 tahun lalu. Saya bekerja paruh waktu setiap hari dan orang lain juga tidak akan mempercayai saya. Jadi, saya tidak berpikir Anda melakukan sesuatu yang salah. Perusahaan saya bernama Islik Capitals. Anda bisa mencarinya secara online. Puan Johnston hanyalah seorang kepala sekolah biasa dari sebuah sekolah menengah di kota kecil tingkat bawah sementara Giselle hanyalah seorang guru. Mereka tidak tahu banyak tentang dunia bisnis. Jadi, mereka tidak tahu bahwa hanya perusahaan yang bernilai lebih dari 1 triliun yang bisa disebut modal. Ibu kota Liga Timur. Puan Johnston merasa bahwa nama ini terdengar familiar, dan sepertinya dia pernah mendengarnya dari suatu tempat sebelumnya. Namun, dia tidak ingat di mana. Dia membuka laptopnya dan mencari di Islik Capital secara online. Giselle juga penasaran, jadi dia pindah untuk melihat layar. Segera, hasil pencarian muncul. Ekspresi wajah mereka menjadi semakin penasaran. Setelah mereka membaca semua informasi tentang ibu kota Liga Timur, mereka sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tangan Johnston yang menutup laptop sedikit gemetar. Bab 426. Dia ingat sekarang. Ternyata beberapa waktu lalu, Islik Capitals menginvestasikan 100 miliar untuk membangun sekolah di daerah miskin di seluruh negeri. Sebagai orang yang mendedikasikan hidupnya untuk pendidikan, dia secara alami sangat tertarik dengan masalah ini. Namun, panasnya insiden itu telah berlalu dan sudah lama sejak itu, jadi dia tidak bisa mengingatnya. Ini adalah ibu kota Liga Timur yang sama. Sebuah perusahaan yang diperkirakan bernilai lebih dari triliunan. Perusahaan sebesar itu sebenarnya dikendalikan oleh pemuda berusia 20-an di depannya. Dia juga mantan siswa SMA Kota Su. Baik Johnston dan Giselle merasa seperti berada dalam mimpi ketika perwakilan perusahaan dan ketua Islik Capitals bernama David Liddell. David bisa menyumbangkan 100 miliar dengan mudah. Oleh karena itu, tampaknya sangat masuk akal baginya untuk menyumbangkan 100 juta kepada mantan alma maternya. Bagaimana itu, Puan Johnston, apakah Anda percaya saya sekarang? David bertanya sambil tersenyum. David, kamu lucu. Saya tidak berharap Anda memiliki pencapaian seperti itu dalam 3 tahun. Saya tidak dapat menemukan kata sifat untuk menggambarkan Anda, kata Johnston, senyum masam di wajahnya. Johnston, Anda berbicara terlalu tinggi tentang saya. Karena Anda percaya saya, mari kita bicara tentang hal-hal terkait. Saya akan kembali ke River City dalam beberapa hari, David dikatakan. Baiklah, tentu. Kita akan membicarakan ini dengan hati-hati. Setelah dana beasiswa dan donasi ke sekolah selesai, Johnston juga memanggil staf yang bertanggung jawab atas keuangan sekolah serta semua pemimpin sekolah. David langsung menyetor 200 juta ke rekening sekolah. 100 juta disumbangkan ke sekolah sementara 100 juta untuk menyiapkan dana beasiswa. Begitu dana 200 juta masuk ke rekening, para pemimpin sekolah di SMA Kota Su merasa seolah-olah mereka berada dalam mimpi. Dengan dana ini, mereka pasti bisa meningkatkan popularitas dan kualitas pengajaran sekolah ke tingkat lain. Selain itu, David mengatakan bahwa mereka dapat mengambil sebagian dari 100 juta sumbangan untuk meningkatkan manfaat guru dan staf. Ini terkait dengan kepentingan pribadi mereka. Tampaknya mereka akan bisa mendapatkan bonus yang cukup besar di tahun baru. Setelah semuanya selesai, David berkata kepada Giselle, Hans, kita akan mengadakan reuni SMA 2 hari lagi. Anda seharusnya melihat berita tentang itu juga. Saya harap Anda bisa datang untuk bergabung dengan kami. Petik 2. Ya saya lakukan. Saya akan berada di sana ketika saatnya tiba. Saya sangat senang melihat Anda semua memiliki masa depan yang cerah, kata Giselle dengan gembira. Pada akhirnya, David dikawal oleh sekelompok pemimpin sekolah dari SMA Kota Su sebelum meninggalkan kampus.
Ketika dia sedang berjalan ke kantor keamanan, David mengingatkan Tuan Lowell dan menyarankannya untuk kembali sebelum membuka kotak itu karena David telah menyiapkan hal-hal lain untuknya. David tidak kembali ke hotel setelah meninggalkan SMA Kota Su. Sebagai gantinya, dia membawa Celia berkeliling Kota Su. Meskipun dia belum kembali selama 3 tahun, David masih sangat akrab dengan kota ini. Ketika dia di sekolah menengah, apakah itu siang atau sepulang sekolah, pada akhir pekan seperti Sabtu dan Minggu, atau pada liburan musim dingin dan musim panas, David akan mengendarai sepeda melalui jalan-jalan dan gang-gang di kota Su untuk mengantarkan makanan yang dibawa pulang. Jadi, jejak kaki Daud ada di setiap sudut terpencil kota ini. David sangat tersentuh ketika dia kembali ke tempat-tempat ini sekali lagi. 3 tahun lalu, dia adalah seseorang dari peringkat terendah di masyarakat. Satu-satunya hal yang dia banggakan dan satu-satunya hal yang baik tentang dia adalah bahwa dia memiliki nilai yang cukup bagus. Saat ini, dia adalah pendiri perusahaan yang bernilai triliunan. Juga, dia memiliki status yang cukup tinggi di Summerland. Jika dia memberitahu orang-orang tentang statusnya, bahkan Menteri Kabinet Provinsi Sungai Selatan perlu menunjukkan rasa hormat kepadanya. Sebelum ini, dia bahkan bertemu dengan lelaki tua legendaris dari Summerland itu dan mereka mengobrol dengan sangat gembira. Ini adalah pencapaian yang tidak dapat dicapai oleh banyak orang sepanjang hidup mereka. Sementara itu, dia bisa melakukan ini hanya dalam beberapa bulan. Semuanya dibawa kepadanya oleh sistem super mewah. Tanpa itu, dia mungkin masih belajar keras di universitas dan berpikir tentang mencari pekerjaan yang baik di masa depan. Bab 427. Celia memegang lengan David. Mereka menarik perhatian banyak orang saat mereka berjalan di sepanjang jalan. Ketika mereka berjalan ke jalan yang sebagian besar menjual makanan ringan, David menunjuk ke sebuah restoran cepat saji di seberang mereka dan berkata kepada Celia sambil tersenyum, "Celia, oh Anda ingat selusin takeaways yang terjatuh ketika saya menyelamatkan Anda? Itu semua dari toko ini." "Maaf, David, saya menyebabkan Anda kehilangan banyak uang pada saat itu, kan?" Celia berkata dengan nada meminta maaf. "Gadis bodoh, kamu tidak harus terus meminta maaf padaku. Kita tidak perlu terlalu sopan satu sama lain. Ini sebenarnya tidak terlalu buruk. Bos hanya ingin saya membayar kembali biaya makanan dan pada akhirnya, saya masih mendapat untung karena saya mendapatkan malaikat yang luar biasa dalam bentuk Anda." Keduanya terus berjalan lagi. Mereka membeli beberapa makanan sambil berjalan. Setiap kali dia pergi ke tempat yang dikenalnya, David akan memberitahu Celia tentang perbuatannya yang mulia di sana. Celia menyukai perasaan ini. Dia ingin terus berjalan dengan David seperti ini. Kembali ke hotel. David mendapat telepon dari Bibi Diana yang meminta dia dan Celia untuk mengunjungi rumahnya besok. Tak lama, Bibi Sally memanggilnya lagi dan meminta mereka untuk pergi ke rumahnya lusa. Sepertinya mereka berdua sudah mengatur ini. Karena keduanya sudah menelepon untuk mengundangnya, David tentu saja harus pergi. Tampaknya rencana untuk membawa Celia berkeliling kota selama 2 hari ke depan telah hancur. Itu harus menunggu sampai setelah reuni sekolah menengah. Ada banyak tempat di kota Su dengan pemandangan yang indah. Tidak ada pabrik di tempat kecil ini, jadi semuanya di sini dalam keadaan aslinya dan belum tercemar. David sedang berbaring di tempat tidur sambil menyalakan ponselnya. Teman-teman sekelasnya di sekolah menengah membuat banyak ributan di grup chat akhir-akhir ini karena reuni yang semakin dekat. "Clay, reuni 2 hari lagi. Apakah semua orang sudah kembali?" Ini dikirim oleh Clay Donovan, pemantau kelas ketika David masih di sekolah menengah. Keluarganya cukup kaya di kota Su. "Teman sekelas Clay, aku sudah kembali ke kota Su." "Teman sekelas Clay, aku juga." "Teman sekelas Clay, aku hanya akan kembali besok." "Teman sekelas Clay, aku akan ke sana lusa." "Clay, berapa banyak dari kalian yang dipastikan hadir? Tunjukkan tangan. Setelah aku memastikan jumlah orang yang hadir, akan lebih mudah bagiku untuk memesan restoran dan hiburan di malam hari." "Teman sekelas 1. Teman sekelas 2. Teman sekelas 3. Teman sekelas 35. David menunggu sebentar. Begitu tidak ada orang lain yang mengirim pesan, dia mengirim 1. David, 36. Setelah David mengirim itu, Celia juga mengirim pesan. Sally, 37. Saat Celia mengirim itu, kelompok itu meledak. "Teman sekelas, sial, Dewi Celia juga datang. Betapa mengejutkan." "Teman sekelas, persetan denganku." Dewi Celia menjawab, "Sungguh keajaiban." "Teman sekelas, ya, Dewi Celia, kamu jarang membalas di obrolan grup. Mengapa kamu tiba-tiba muncul? Kami sangat tersanjung." "Teman sekelas, halo, Dewi Celia." "Teman sekelas, semuanya, lihat. Sang Dewi mungkin akan kabur setelah beberapa saat." Celia adalah gadis tercantik di sekolah menengah, dan dia sangat luar biasa. Dia berada bermil-mil di depan orang-orang di belakangnya, jadi tentu saja, dia dicari oleh banyak anak laki-laki. Selain itu, dia adalah pemimpin provinsi untuk ujian masuk perguruan tinggi. Oleh karena itu, dia adalah seseorang yang tak terkalahkan dalam hal penampilan dan otak. Dia akan membuat anak perempuan merasa malu pada diri mereka sendiri sementara anak laki-laki merasa bahwa dia tidak terjangkau.
Setelah lulus, Celia tetap dalam obrolan grup, tetapi dia jarang mengatakan apa-apa. Setiap kali dia berbicara, obrolan grup akan meledak. Untuk sesaat, Clay juga bersemangat. Dia tidak berharap Celia datang. Tuhan benar-benar membantunya karena dia telah mengagumi Celia sejak lama. Selain dia, semua anak laki-laki di sekolah juga mengagumi Celia. Bab 428. Ini adalah kesempatan yang sangat baik. Untuk apa reuni kelas? Bukankah itu untuk makan dan mengobrol? Setelah makan selesai, dia akan mengatur agar semua orang pergi bernyanyi. Seperti kata pepatah, pria tidak akan mendapat kesempatan jika wanita tidak mabuk. Dia kemudian akan meminta beberapa teman sekelas pria dan wanita untuk membujuk Celia untuk minum lebih banyak. Setelah itu, apakah dia tidak punya kesempatan? Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Dia tidak akan memiliki kesempatan lagi jika dia melewatkannya kali ini. Celia tidak pernah mengikuti pertemuan mereka ketika dia masih di sekolah menengah, dan dia bahkan tidak hadir dalam pertemuan yang mereka selenggarakan saat kelulusan. Jadi, tidak ada yang mengharapkan dia datang kali ini. Clay sangat bersemangat. Bukan hanya dia, semua anak laki-laki di kelas juga bersemangat. Mereka tidak akan memiliki angan-angan untuk mendapatkan Celia, tetapi ketika sampai pada dewi semacam ini, bisa mengalami kehadirannya akan membuat mereka bahagia selama beberapa hari. Celia, halo semuanya, saya jarang berbicara dengan Anda semua karena jadwal akademik yang padat. Saya di sini sekarang dan saya meminta maaf kepada semua orang. Saya harap Anda semua tidak keberatan. Teman sekelas, tentu saja tidak. Mengapa kita keberatan? Teman sekelas, ya, kami sama sekali tidak keberatan. Teman sekelas, Dewi Celia, kami bahkan tidak punya waktu untuk merasa senang bahwa Anda masih mengingat kami teman sekolah lama. Mengapa kami keberatan? Clay segera berkata dengan sopan. Clay, Celia, kapan kamu datang ke kota Su? Aku bisa menjemputmu. Celia, tidak, terima kasih, saya sudah di kota Su. Teman sekelas, apa? Dewi Celia telah tiba di kota Su. Di mana? Teman sekelas, Anda berada di bagian kota Su yang mana, Dewi Celia? Dapatkah saya mendapat hak istimewa untuk bertemu dengan Anda? Clay, Celia, di mana kamu di kota Su? Apakah kamu ingin aku mengatur tempat untuk kamu tinggal? Jangan salah paham, hotel terbaik di kota Su adalah milik pamanku dan aku bisa mendapatkannya untukmu secara gratis. Celia, tidak, terima kasih, saya datang dengan teman-teman saya. Sampai jumpa di pesta, aku akan istirahat dulu. Selamat malam semuanya. Celia berhenti memperhatikan obrolan grup setelah mengirim pesan terakhir. Namun, ada keributan di grup. Tidak ada yang mengharapkan Celia untuk datang. David melihat obrolan itu dan tersenyum. Dia tidak terkejut bahwa Celia dapat menyebabkan keributan seperti itu. Dia benar-benar merasa bahwa dia sangat beruntung. Dalam perjalanan mengantarkan makanan, ia bertemu dengan Celia yang terjatuh di tengah jalan dan menyelamatkannya. Pada akhirnya, dia berhasil membekas sosoknya di hatinya. Kalau tidak, bahkan jika dia sekarang bernilai miliaran, akan sulit untuk membuat Celia melihatnya. David juga berhenti memperhatikan ponselnya. Pada saat ini, seseorang dalam grup mengirim nomor. Sarah, 38. Ketika semua orang melihatnya, mereka melihat bahwa itu adalah Sarah. Bukankah Sarah putus dengan David karena anak kaya dan kemudian depresi setelah dia dicampakkan oleh pria yang sama? Mengapa dia tiba-tiba bergabung dengan reuni? Meskipun semua orang penasaran, mereka tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada yang ingin mengungkit hal semacam ini yang akan menyinggung seseorang. Mereka secara alami akan mengetahuinya dalam pertemuan 2 hari kemudian. Mengapa mereka menyinggung Sarah sekarang? Clay, jadi saya pikir hanya ada 38 dari kita, kan? Ada 68 orang di kelas jadi 38 orang adalah jumlah pemilih yang cukup bagus. Ini sudah lebih dari setengah. Lagi pula, banyak orang masih harus bekerja keras untuk mencari nafkah. Ini adalah reuni pertama kami setelah lulus dari sekolah menengah dan di masa depan, saya berencana untuk mengadakan reuni setiap tahun, jadi saya berharap semua orang bisa datang dan berpartisipasi. Paling tidak, itu akan memberi kita sesuatu untuk diingat ketika kita sudah tua. Untuk biayanya, aku akan menanggung biaya pesta ini dan kalian bisa datang saja. Terima kasih atas dukungan Anda untuk reuni kelas ini, sampai jumpa 2 hari lagi. Setelah Clay mengirim itu, grup itu hidup kembali. Teman sekelas, terima kasih telah meluangkan waktu dan tenaga untuk mengatur pesta ini, Clay. Dan terima kasih karena tidak membebankan biaya kepada kami. Teman sekelas, terima kasih, Clay. Tuhan memberkatimu, Clay. Teman sekelas, Clay, kamu hebat. Kami mencintaimu. Bab 429. Keesokan harinya, David membawa Celia ke rumah Bibi Diana. David mengendarai mobil dan mengantar Celia ke lingkungan yang dulu sangat akrab. Setelah memarkir mobil, dia naik ke atas bersama Celia. Begitu dia berada di pintu rumah Bibi Diana, dia mengetuknya. Tak lama, pintu terbuka. Itu sepupunya, Judy. Dev, Celia, kamu di sini. Masuk. Ketika David dan Celia memasuki rumah, mereka menemukan bahwa ada beberapa orang di rumah itu. Setidaknya ada 10 dari mereka.
Namun, meskipun rumah Bibi Diana agak tua, tempat itu cukup luas. Jadi, tidak ramai meskipun memiliki lebih dari 10 orang di ruang tamu. David mengenal orang-orang ini. Keluarga Paman Leslie ada di sana, tetapi David tidak terkejut. Itu karena Bibi Diana selalu berhubungan dengan keluarga Paman Leslie. Namun, keluarga Paman Bobby juga ada di sana, yang membuat David sedikit bingung. Bukankah ada konflik besar antara Bibi Diana dan Paman Bobby karena dia? Mengapa mereka tiba-tiba berdamai? David sedikit bingung. Ketika mereka melihat David masuk, baik Leslie maupun Bobby memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Sejak Diana mendapat uang, saudara-saudaranya iri. Bobby bahkan membeli banyak barang dan membawa seluruh keluarganya ke rumah Diana untuk meminta maaf padanya. Bagaimanapun, mereka adalah saudara kandung, dan karena Bobby sudah meminta maaf, Diana berpikir bahwa tidak baik menyimpan dendam ini. Kedua adik laki-lakinya memohon padanya untuk membantu mereka menemukan hubungan sosial yang tepat untuk mereka karena mereka juga ingin mengakar di kota besar seperti River City. Ketika saudara-saudara pergi ke River City dan melihat Villa Diana, mereka bahkan lebih tersentuh. Akan sangat menyenangkan jika mereka bisa tinggal di tempat seperti ini. Namun, bagaimana Diana memiliki koneksi sosial untuk membantu mereka? Itulah sebabnya saudara-saudara tampak tidak wajar ketika mereka melihat David masuk. Bagaimana mereka harus menghapus kerenggangan di antara mereka? Tentu saja, keluarga mereka harus meminta maaf kepada David. Jika tidak, apa lagi yang bisa mereka lakukan? Sebagai paman David, mereka harus berbalik dan meminta maaf kepada keponakan mereka. Mereka merasa tidak bisa menelan harga diri untuk melakukannya. Namun, ketika mereka memikirkan mobil dan villa mewah Diana, mereka tidak punya pilihan selain mencoba. Lagi pula, itu hanya permintaan maaf, itu bukan masalah besar. Jika mereka bisa tinggal di villa dan mengendarai mobil mewah, mereka bahkan akan rela berlutut di depan David. Pada akhirnya, hanya keluarga mereka yang tahu tentang ini. Apakah mereka tidak melihat betapa agung dan kayanya Diana dan Sally ketika mereka kembali? Siapapun pasti iri. Seperti kata pepatah, manusia tidak bisa hidup tanpa kehormatan seperti pohon tidak bisa hidup tanpa kulit kayu. Bab 430. Mereka juga ingin mengalami tampilan iri orang lain. Ketika keduanya hendak berbicara, seseorang selangkah lebih maju dari mereka. Dev, kamu di sini. Ayo duduk. Ketika Bibi Karen melihat David masuk, dia segera bangun untuk memberi David tempat duduknya. Bobby mungkin merasa malu untuk melakukannya, tetapi dia tidak melakukannya. Selama dia bisa mendapatkan pengampunan David, dia bisa mengendarai mobil mewah seperti Diana, tinggal di villa mewah, dan memiliki pekerjaan yang bisa memberinya banyak uang tanpa banyak pekerjaan. Dia telah memimpikannya kehidupan seperti ini setiap hari baru-baru ini. Ketika Leslie melihat Bibi Karen begitu aktif dan sopan, dia mengisyaratkan istrinya dengan matanya. Dia memintanya untuk belajar dari Karen. Jika dia ingin mengendarai mobil mewah dan tinggal di villa mewah, dia tidak bisa terlalu pasif. Daud tidak berbicara atau menyapa orang-orang ini. Sebaliknya, dia menarik Celia ke sisi lain. Judy, ayo kita peras sedikit, kata David pada Judy. Judy dengan cepat berdiri dan berkata, duduk, aku akan pergi membantu di dapur. David menarik Celia untuk duduk. Tak banyak yang bisa ia katakan kepada Bobby dan keluarganya. Segala sesuatu yang terjadi di masa lalu masih jelas dalam ingatannya. Jika dia tidak lolos dari cengkeraman mereka tepat waktu dan tinggal bersama Bibi Sally, sulit untuk mengatakan apakah dia masih hidup sekarang. Dia tidak akan pernah melupakan masa-masa kelam itu. Karen tersenyum canggung dan kembali duduk. Dev, apa kabar? Bagaimana studimu? Bibi Lisa bertanya dengan senyum di wajahnya. Dev, kamu sudah lama bekerja di sana, kamu harus kembali dan berkunjung jika kamu punya waktu. Kami sudah membersihkan rumah orang tuamu untuk kamu sehingga kamu bisa kembali dan tinggal di sana kapan saja, kata Karen dengan nada menyanjung. David tidak berniat untuk memperhatikan mereka, dan suasananya sedikit canggung. Meskipun Celia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia bisa merasakan perubahan suasana hati David. Karena itu, dia mencengkeram tangan David dengan erat. Tidak peduli apa situasinya, dia memilih untuk selalu mempercayai David. Alex sedang duduk di satu sisi, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Ketika Diana meminta Bobby dan Leslie untuk datang, dia merasa itu tidak pantas dan keberatan, tetapi tidak berhasil. Dia melihat David tumbuh dewasa dan dia tahu apa yang terjadi pada David di rumah Bobby. Dia juga telah berada di organisasi untuk sebagian besar hidupnya, jadi dia adalah penilai karakter yang cukup baik. David adalah tipe orang yang akan membalas kebaikan seseorang kepada mereka 10 kali lipat, tetapi dia juga akan membalas perbuatan siapapun yang bersalah kepadanya 10 kali lipat juga. Jika Bobby bukan paman David, dia akan 10 kali lebih buruk. Oleh karena itu, meminta David untuk memaafkan mereka akan menjadi angan-angan. Akan buruk jika mereka tidak mendapatkan hasil yang diinginkan tetapi malah membuat diri mereka berantakan. Apakah situasi di depannya tidak berkembang ke arah yang dia prediksi? Dia hanya berharap agar David tidak menjadi terasing dengan keluarga mereka, jika tidak, keuntungan mereka tidak akan dapat menutupi kerugian yang akan mereka derita.
Namun, dengan karakter David, dia mungkin tidak peduli dengan hal sepele ini. Dev, pada akhirnya, kita masih keluarga. Meskipun kita sedikit melewati batas di masa lalu, bagaimanapun juga aku masih pamanmu. Kami memiliki darah yang sama di pembuluh darah kami. Apa yang tidak bisa diselesaikan, kan? Kata Bobby. Seseorang harus mengakui bahwa pernyataan Bobby memiliki tingkat logika tertentu. Jika David tidak mengalami neraka selama bertahun-tahun tinggal bersamanya, dia mungkin bisa memaafkan Bobby. Jika Leslie yang mengatakan ini, David mungkin perlu mempertimbangkan kembali. Lagi pula, meskipun Leslie tidak membantunya, setidaknya dia tidak menyiksanya. Namun, karena Bobby yang mengatakan ini, David sangat marah dan dia tidak bisa menahan amarah di hatinya lagi. Paman, sudahkah Anda memenuhi tugas Anda sebagai paman? Jika bukan karena Bibi Diana dan Bibi Sally, aku mungkin sudah mati sekarang. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Anda melihat bahwa kehidupan Bibi Diana dan Bibi Sally berubah menjadi lebih baik karena saya sehingga Anda ingin menjilat dengan saya dan mendapatkan beberapa manfaat, bukan? Biarkan saya memberitahu Anda, Bobby, saya baru saja menyumbangkan 200 juta ke Sioux City High kemarin. Saya lebih suka menyumbangkan uang daripada memberi Anda 1 sen pun, Anda harus putus asa sekarang juga. Bab 431. Begitu David mengatakan itu, semua orang di aula segera menarik napas tajam. Bukan ketegasan David yang membuat semua orang bereaksi seperti itu, melainkan karena David sebenarnya mengatakan bahwa dia menyumbangkan 200 juta ke SMA Kota Sioux kemarin. 200 juta. Dilihat dari fakta bahwa David membeli rumah mewah bernilai miliaran dolar untuk Bibi Sally dan Bibi Diana dan juga memiliki hotel bintang 8 senilai puluhan miliar dolar, ini jelas bukan udara panas. Mata anggota keluarga Bobby dan Leslie berbinar. Akan sangat luar biasa jika ini untuk mereka. Namun, David menyumbangkannya. Quinn juga sangat bersemangat saat ini. Setelah melihat mobil mewah yang dikendarai oleh sepupu iparnya dan paman Alex, dia akan bermimpi muncul di mobil mewah setiap hari. Jika itu terjadi, gadis-gadis cantik akan mengantre untuk masuk ke mobilnya. Perasaan itu sangat menakjubkan. Namun, jika dia ingin mendapatkan ini, dia harus terlebih dahulu menjalin hubungan baik dengan David. Jika dia bisa memiliki mobil dan rumah mewah seperti keluarga Bibi Diana, David bahkan bisa menghajarnya jika dia mau. Dia tidak akan menanggapi kutukan atau bahkan pukulan Daud. Dev, David menyela Quinn tepat setelah dia berhasil mengucapkan beberapa patah kata. Quinn, jangan panggil aku seperti itu, aku tidak pantas kamu memanggilku seperti itu. Aku tidak akan berpisah denganmu tentang hal-hal yang terjadi ketika kita masih muda. Kita semua masih kecil saat itu, tetapi kamu berani memukulnya. Bibi Saliku dan aku tidak akan pernah memaafkanmu untuk itu. Petik 2. Aku tidak memukulnya. Aku tidak sengaja mendorongnya. Quinn berkata dengan lembut untuk membela diri. Meskipun David menempatkannya di tempat, dia akan menanggung ini demi mobil dan rumah mewah. Cukup, tidak masalah jika kamu mendorong atau memukulnya, aku tidak ingin mendengar penjelasanmu lagi. Mulai sekarang, aku tidak ingin ada hubungannya dengan keluargamu jadi jangan pikirkan mendapatkan keuntungan apapun dariku. Kata David tegas. Dia tidak akan membantu keluarga itu. Tidak ada gunanya bagi siapapun untuk meminta belas kasihan. Bukannya dia kejam, tapi semua yang terjadi di masa lalu masih segar dalam ingatannya. Ada begitu banyak malam ketika dia akan kelaparan dan kedinginan saat keluarga Bobby menikmati makanan mewah. Ada begitu banyak kesalahan Quinn, tapi dia menyalahkan David dan kemudian David dipukuli sampai dia ditutupi bekas luka yang tidak sembuh-sembuh selama setengah bulan. Dia masih muda pada saat itu dan tidak mengerti cerita di dalamnya. Dia baru menyadari apa yang terjadi ketika dia bertambah tua. Mereka hanya melakukan ini untuk kompensasi 2 juta orang tuanya. Akan lebih baik jika dia mati. Kerugian 2 juta kemudian akan menjadi milik keluarga Bobby. Jika keluarga Bobby benar-benar memperlakukannya seperti anak mereka sendiri, mereka akan memiliki 20 miliar sekarang, apalagi 2 juta. Sayangnya, penglihatan mereka terlalu dekat. Itu hanya 2 juta, namun dan itu mampu mengesampingkan hati nurani mereka. Karena mereka telah melakukan hal-hal ini, mereka harus menanggung akibatnya. Jika permintaan maaf berhasil, mengapa polisi ada? Jika bukan karena wajah paman Bobby adalah keluarga, David pasti ingin mereka merasakan siksaan. Dia sudah sangat baik kepada mereka karena tidak menyiksa seperti mereka menyiksanya saat itu. Sekarang, mereka tega meminta keuntungan. Teruslah bermimpi. Jelas bahwa David tidak memberi Bobby dan keluarganya kesempatan kedua ketika dia mengatakan itu. Wajah Quinn memerah setelah mendengar itu. Karen juga memiliki ekspresi kecemasan di wajahnya. Bab 432. Meski Felicia tak angkat bicara, bukan berarti ia tak ingin seperti keluarga Tante Diana. Siapa yang tidak menginginkan mobil mewah dan rumah mewah? Siapa yang tidak ingin mendapatkan jutaan setahun tanpa harus bekerja? Namun, dia tahu itu tidak realistis untuk meminta David memaafkan keluarga mereka. Lagi pula, apa yang dilakukan orang tuanya pada David sudah melampaui batas. Karenanya, dia tidak memiliki banyak harapan untuk keluarga ini.
Bobby membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak melakukannya. Pada saat ini, Diana keluar. Dev, biarkan masa lalu berlalu. Orang tua Anda telah meninggal, dan bagaimanapun juga mereka masih kerabat Anda. Anda tidak bisa terus hidup dalam kebencian. Kamu sudah membuat sesuatu untuk dirimu sendiri jadi kamu harus mengatasi ini, bujuk Diana. Bobby dan keluarganya melemparkan tatapan penuh terima kasih kepada Diana. Bibi Diana, kamu tidak perlu memohon untuk mereka lagi. Saya tahu keluarga mereka terlalu baik dan saya tidak akan menjelaskan secara rinci tentang bagaimana mereka memperlakukan saya sebelumnya. Jika saya masih seorang siswa miskin, apakah mereka akan datang dan meminta maaf kepada saya? Tentu saja tidak. Mungkin saja mereka bahkan tidak akan melihatku ketika aku mati. Apakah ini yang harus dilakukan seorang paman? Plus, saya tidak hidup dalam kebencian. Sebaliknya, saya sangat bersyukur bahwa mereka tidak memukuli saya sampai mati atau membuat saya mati kelaparan karena itulah mengapa mereka masih bisa duduk di sini dengan aman dan sehat. Dev. Diana ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi David berbicara lebih dulu. Bibi Diana, jangan bicarakan ini lagi, oke? Anda sudah baik kepada saya dan saya menghargai Anda, tetapi ketika menyangkut orang-orang ini. Maaf, saya tidak bisa memperlakukan mereka sama seperti Anda. David berhenti berbicara. Cahaya di mata keluarga Bobby meredup seketika. Meskipun mereka merasa bahwa mereka memang sangat kejam kepada David sebelumnya, mereka menganggap bahwa darah masih lebih kental daripada air. David kaya sekarang jadi bahkan jika dia tidak akan memperlakukan mereka sebaik keluarga Diana, dia setidaknya akan memberi mereka beberapa manfaat. Ambil Bobby dan Diana sebagai contoh. Kedua bersaudara itu bertengkar hebat tentang masalah David bertahun-tahun yang lalu, tetapi setelah Bobby datang untuk meminta maaf, Diana memaafkannya. Mereka berpikir bahwa David mungkin juga orang yang mudah bergaul, jadi mereka telah menunggu kesempatan untuk akhirnya datang untuk meminta maaf. Pada saat yang sama, mereka juga berfantasi tentang hari-hari ketika mereka bisa tinggal di rumah mewah dan mengendarai mobil mewah. Namun, David menamparkan wajah mereka hari ini. Impian memiliki rumah mewah dan mobil mewah pupus. Keluarga merasa ini agak sulit diterima. Terutama Queen. Dia sudah memberitahu semua orang bahwa keluarga mereka akan segera tinggal di sebuah rumah besar di River City dan mereka bisa segera mengendarai mobil mewah bernilai jutaan dolar. Bagaimana dia bisa menghadapi teman-temannya sekarang? Dia akan diejek sampai mati. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Terakhir kali David berada di rumahnya, dia trauma. Celia telah memegang tangan David dengan erat dan dia bisa merasakan suasana hati David berfluktuasi dengan hebat. Dia belum pernah melihat David begitu marah sebelumnya. Ini pasti keluarga yang meninggalkan David dengan rasa sakit yang tak terlupakan dan tak terhapuskan dan membuat David seperti ini. Celia juga menunjukkan rasa jijik saat melihat keluarga Bobby. Keluarga Leslie melihat apa yang terjadi pada Bobby dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Namun, mereka merasa bahwa situasi mereka berbeda dari Bobby. Lagi pula, ketika David tinggal bersama Bobby, dia dianiaya oleh keluarga Bobby. Mereka hanya tidak membantu David, tetapi mereka tidak langsung melecehkan David sendiri. Hanya saja ketika suasana hati David sedang buruk, mereka tidak berani pergi dan menyodok beruang itu. Mereka hanya akan berbicara ketika mereka memiliki kesempatan untuk melakukannya di masa depan. Ketika Diana melihat betapa tegasnya David, dia menghela nafas dan tidak berbicara dengannya lagi. Dia kemudian berjalan ke dapur setelah menepuk bahu David. David juga memegang tangan Celia dan mengikuti Diana ke dapur untuk membantu. Dia tidak ingin tinggal di sini dan melihat wajah orang-orang itu. David sepenuhnya terlibat dalam hal memasak. Meskipun Celia berasal dari keluarga kaya, dia tinggal sendirian di kota Su ketika dia berada di tahun senior, jadi dia belajar memasak juga. Jadi, tidak ada masalah ketika mereka berdua bekerja sama. Bab 433. Keluarga Bobby dan Leslie ditinggalkan di ruang tamu, bersama Alex. Kedua keluarga saling memandang dengan ekspresi tidak menyenangkan di wajah mereka. Kata-kata David seperti baskom berisi air dingin karena menyiram semua gairah mereka. Awalnya, mereka berpikir untuk mendapatkan beberapa keuntungan dari Diana sehingga mereka bisa mengendarai mobil mewah, tinggal di rumah mewah, dan memiliki pekerjaan yang baik seperti keluarga Diana. Tanpa diduga, David tidak memberi mereka wajah sama sekali. David menyumbangkan 200 juta secara tiba-tiba, tetapi dia tidak mau membantu mereka. Kedua keluarga memiliki penyesalan yang tak ada habisnya di hati mereka saat ini. Jika mereka tahu bahwa David bisa begitu menjanjikan, mereka akan lebih baik padanya. Jika mereka memberi harga kecil atau sedikit peduli pada David, mereka akan dapat menuai keuntungan tak terbatas hari ini. Lihat saja Diana dan Sally. David tidak hanya memberi mereka rumah mewah bernilai jutaan dolar, tetapi dia juga mengatur pekerjaan santai dengan gaji tahunan lebih dari 1 juta untuk mereka. Mereka bisa mendapatkan begitu banyak uang tanpa melakukan apa-apa. Semua orang tahu bahwa David hanya mencari cara untuk memberi mereka uang. Siapa yang tidak iri dengan kehidupan yang mereka jalani? Leslie dan istrinya lah yang paling merasa menyesal. Mereka memiliki banyak peluang untuk membantu David saat itu.
Ketika David tinggal di rumah Diana, dia memiliki hubungan yang baik dengan Diana, jadi dia akan sering berkunjung. Namun, mereka pada dasarnya mengabaikan David, dan bahkan ketika David memanggilnya, dia tidak mau repot-repot mengakuinya. Ini adalah kesempatan yang terlewatkan baginya untuk mengalami pembalikan keberuntungan. Mendesah. Leslie dan istrinya menghela napas berat. Mereka benar-benar menyesali ini. David, Celia, dan Judy membantu Diana di dapur bersama. Segera, 2 meja makan siang mewah sudah siap. Saat mereka sedang makan, Diana ingin mengatur agar keluarga David dan Bobby duduk bersama, tetapi David menolak. Pada akhirnya, keluarga Bobby dan Leslie duduk di satu meja, sementara David, Celia, dan Diana duduk di meja lainnya. Setelah makan siang, Diana ingin David tinggal lebih lama. Namun, David tidak ingin berada di dekat orang-orang seperti Bobby, jadi dia pergi bersama Celia dengan dalih bahwa dia memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Setelah David pergi, keluarga Bobby dan Leslie benar-benar putus asa dan semuanya tampak lesu. Kalian, aku sudah memberitahumu saat itu bahwa setiap anjing memiliki harinya. Apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Jika Anda memperlakukan David sedikit lebih baik, Anda tidak akan berakhir seperti sekarang ini, kata Diana mencela. Diana, apa gunanya membicarakan ini sekarang? Kami tahu kami salah, tapi apa yang bisa kami lakukan? Tidak ada pil untuk memutar kembali waktu, jawab Leslie. Ya, apa gunanya membicarakannya sekarang? Bobby menjawab sambil menghela nafas. Tunggu sebentar lagi, Dave masih marah sekarang, tapi mungkin akan membaik setelah beberapa waktu. Bagaimanapun, darah lebih kental daripada air. Bibi Diana, apakah David benar-benar bos Golden Leaf Hotel, hotel bintang 8 tempat Anda bekerja? Queen bertanya. Semua orang memandang Diana dengan rasa ingin tahu, menunggu jawabannya. Tentu saja, dia ketuanya, jika tidak, bagaimana dia mengatur agar kita semua bekerja di sana? Saya mendengar dari orang-orang di Departemen Keuangan bahwa semua gaji tahunan kami melebihi gaji manajer umum Golden Leaf Hotel. Petik 2. Lalu berapa yang kamu dapatkan setiap bulan? Tanya Queen lagi. Sekarang kita dapat 500.000 sebulan, jadi keluarga kita berempat dapat 2 juta sebulan, kata Diana. Orang-orang ini adalah yang paling dekat dengannya, jadi dia tidak perlu menyembunyikan apapun. 2 juta sebulan, yang berarti akan menjadi 24 juta setahun. Tuhanku, seru Queen. Yang lain juga kaget. Hati Bobby dan Karen berdarah. Untuk 2 juta, mereka membentuk niat buruk yang membuat David sangat membenci mereka. Jika mereka tidak melakukan ini, dengan 4 orang di keluarganya, 1 orang bisa mendapatkan 500.000 dolar sebulan sehingga seluruh keluarga akan memiliki 2 juta dolar sebulan dan 24 juta yuan setahun. Bab 434. Sekarang tidak hanya mereka tidak mendapatkan 2 juta, tetapi mereka juga membuat kerugian besar di sini. 24 juta setahun. Mereka berdua ingin menamparkan diri mereka sendiri beberapa kali. Mereka telah melepaskan hadiah besar sambil meraih memo. Tidak hanya ingin menamparkan diri sendiri, Leslie dan istrinya juga ingin menamparkan diri sendiri. Tidak, kamu tidak bisa menghitungnya seperti ini. Dave mengatakan bahwa kita juga bisa langsung ke keuangan untuk mendapatkan uang yang kita butuhkan. Dia meminta kami untuk belajar bagaimana mengelola hotel ini karena hotel ini akan diberikan kepada kami di masa depan. Seluruh keluarga Bobby dan Leslie merasa pusing. Tidak bisakah kamu menjaga mulutmu? Bagaimana Anda bisa memberitahu mereka semuanya? Alex bertanya dengan nada berat. Kami adalah keluarga, jadi apa yang harus ditakuti? Kata Diana acuh tak acuh. Huff, Alex mendengus marah. Semua orang akan menyembunyikan kekayaan mereka, tetapi istrinya memberitahu semua orang berapa banyak yang dia miliki. Dia belum pernah melihat betapa jahatnya orang-orang di masyarakat. Bibi Diana, apa yang akan dilakukan David jika dia memberikan hotel itu kepadamu? Queen terus bertanya. Saya mendengar dari manajer umum hotel bahwa Golden Leaf Hotel hanyalah sebagian kecil dari properti besar Dave dan aset Dave lainnya dikatakan bernilai lebih dari Golden Leaf Hotel. B. Bagaimana David melakukan ini? Dia bahkan belum lulus kuliah, kan? Tanya Queen tidak percaya. Kami tidak tahu, ketika kami mengetahuinya, Dave sudah mencapai ini. Petik 2. Feli, menurutmu Dave akan memaafkan kita? Bobby bertanya, tidak terlalu percaya diri. Bergantung, itu harus menjadi lebih baik seiring berjalannya waktu. Kita bisa dibilang sebagai orang yang paling dekat dengan Dave sekarang, kata Felicia merasa ragu. Diana, bukankah David menyerahkan hotel itu padamu? Anda harus dapat mengatur agar kami pergi bekerja di sana, kan? Manajer umum tidak akan berani menolak ini kecuali dia tidak ingin bekerja di sana lagi. Lagi pula, hotel ini akan menjadi milikmu di masa depan, kata Bobby tiba-tiba. Ketika Bobby mengatakan ini, semua orang tergerak. Benar, jika David tidak mau membantu, Diana masih bisa membantu mereka, kan? Meskipun mereka mungkin tidak mendapatkan perlakuan yang sama seperti Diana, mereka seharusnya bisa hidup cukup layak dengan koneksi mereka dengannya. Sebelum Diana bisa mengatakan apa-apa, Alex tidak bisa lagi menahan diri. Bagaimana mereka akan menghadapi David jika dia membiarkan istrinya mengatakan ya kepada mereka?
Seseorang tidak dapat mengambil otoritas yang tidak beralasan berdasarkan kebaikan orang lain. Jika mereka menyetujui ini, mereka mungkin juga akan terasing dari David di masa depan. Jangan pikirkan itu. Pertama, kami belum mengambil alih hotel, jadi kami tidak memiliki kekuatan ini. Bahkan jika kami melakukannya, kami tidak dapat membantu Anda sebelum David menganggukkan kepalanya. Daripada menyia-nyiakan upaya Anda untuk kami, mengapa tidak memikirkan cara mendapatkan pengampunan David? Hal-hal lain selain itu tidak bisa dinegosiasikan. Alex selangkah lebih maju dan berkata, Bobby, kakak iparmu benar. Anda harus mendapatkan pengampunan David sebelum Anda ingin kami membantu Anda. Dave memberi kami semua yang kami miliki sekarang, jadi jika dia tidak mengatakan apa-apa, kami tidak akan menawarkan bantuan apapun kepada Anda, kata Diana. Alex menghela napas lega. Untungnya otaknya masih bekerja dengan baik. Diana, kita. Cukup, mari kita tidak membicarakan ini. Mari kita bicara tentang hal lain. Bobby menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sisanya juga berhenti berbicara. Bicara tentang sesuatu yang lain. Apa lagi yang harus dibicarakan? Selain itu, mereka tidak tertarik pada hal lain. Bab 435. Setelah David dan Celia meninggalkan rumah Diana, keduanya berkendara di sekitar pinggiran kota Su. Pemandangan di kota Su sangat menakjubkan dan mereka berdua bersenang-senang. Mereka tidak kembali sampai setelah gelap. Setelah kembali ke hotel, David menelepon Bibi Sally dan mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki sesuatu untuk dilakukan keesokan harinya, dan dia hanya akan menemui mereka ketika dia kembali ke River City. Setelah apa yang terjadi di rumah Bibi Diana, David mungkin bisa menebak apa yang coba dilakukan Bibi Sally. Dia curiga bahwa dia juga bermain sebagai pelobi untuk dua paman David lainnya. Dua pamannya yang lain, seperti Leslie, telah bergabung dalam pertempuran untuk mendapatkan kompensasi ketika orang tua David meninggal. Pada akhirnya, David memilih Bobby, dan sejak itu mereka tidak pernah bersikap baik kepada David. David tidak ingin berurusan dengan orang seperti ini yang lebih menghargai uang daripada keluarga. Sally berpikir bahwa David pasti telah dipicu di rumah Diana hari ini, jadi dia tidak lagi memaksanya. Dia hanya bisa menghela nafas pada dirinya sendiri. Sepertinya David masih belum bisa melepaskan dendam di hatinya. David masih membawa Celia untuk berkeliling kota Su keesokan harinya. Celia senang berduaan dengan David. Dia tidak benar-benar ingin pergi ke reuni kelas, dia hanya ingin bersama David sepanjang waktu. Sore harinya, obrolan grup SMA menjadi ramai karena reuni kelas berlangsung keesokan harinya. Tidak masalah bagi teman sekelas yang tinggal tidak jauh dari kota Su. Namun, beberapa dari mereka yang jauh perlu mengatur waktu satu sama lain dan bergegas ke kota Su bersama. Clyde, teman-teman, mulai sekarang, 40 orang pasti akan datang ke reuni besok. Reuni akan diadakan di restoran Frangipani di kota Su dan makan siang akan dimulai tepat pukul 12. Saya harap semua orang akan datang lebih awal. Setelah makan siang, kita bisa mengobrol tentang kehidupan kami. Kemudian, kami akan makan malam di Frangipani juga. Setelah itu, kami akan pindah ke Dynamic Zone Entertainment Center untuk bernyanyi dan menari. Terima kasih atas semua dukungan Anda terhadap reuni kali ini. Teman sekelas, terima kasih, Clyde. Teman sekelas, terima kasih telah mengatur reuni ini, Clyde. Teman sekelas, Clyde, kamu sangat tangguh dan mendominasi. Kemudian, semua orang mulai mengobrol dalam grup. Clyde menunggu sangat lama dan Celia masih tidak mengatakan apa-apa. Jadi, dia memutuskan untuk tidak memperhatikan grup. Hari berikutnya. Reuni berlangsung hari itu. Karena reuni akan dimulai pada siang hari, David dan Celia tidak terburu-buru. Mereka baru mulai pelan-pelan menuju tempat berkumpulnya jam 10 pagi. Frangipani Restoran dapat dianggap sebagai salah satu restoran paling mewah di kota Su. Saat David dan Celia tiba, sudah banyak kendaraan yang terparkir di depan Frangipani Restoran. David hanya berhasil menemukan tempat parkir setelah menerobos kendaraan. Setelah memarkir mobil, David dan Celia berjalan menuju restoran. Saat memasuki aula, kedatangan David dan Celia menarik perhatian banyak orang. Tidak pernah ada orang dengan penampilan luar biasa dan temperamen elegan seperti David dan Celia di kota Su. Restorannya agak besar dan sudah hampir waktunya untuk makan siang. Apalagi ada banyak orang di sini. David tidak repot-repot mencari kamar pribadi satu persatu, jadi dia langsung memanggil pelayan, menanyakan lokasi spesifik kamar pribadi, dan kemudian berjalan bersama Celia. Setelah menemukan kamar pribadi, David bisa mendengar bahwa ruangan itu sangat ramai dari luar pintu. Dia bahkan mendengar beberapa suara yang dikenalnya, jadi dia langsung mendorong pintu hingga terbuka. Setelah membuka pintu, David menemukan bahwa ruang pribadi itu sangat besar dan tidak ramai sama sekali meskipun memiliki 4 meja di dalamnya. Jelas telah dirancang khusus oleh hotel untuk pertemuan kecil seperti itu. Sepertinya sudah ada lebih dari 30 orang di ruangan itu, jadi David meraih tangan Celia dan masuk. Semua orang sedang berbicara di dalam ruangan ketika mereka mendengar pintu terbuka sehingga mereka tahu teman sekelas lain ada di sini. Karena itu, mereka menoleh untuk melihat. Namun, semua orang segera membeku di tempat. Meskipun David banyak berubah, orang-orang ini telah menjadi teman sekelasnya selama 3 tahun. Jadi, mereka secara alami bisa mengenalinya.
Apa yang mereka lihat? Mereka melihat David dan Celia berjalan bergandengan tangan. Bab 436. Astaga! Semua anak laki-laki merasa hati mereka hancur. Sementara itu, saat gadis-gadis itu melihat David, mata mereka mulai berbinar. Dia sangat tampan dan sangat menawan. David memang tampan saat masih SMA, tapi badannya agak kurus. Ditambah lagi, matanya yang melankolis saat itu juga mencuri hati banyak teman sekelas perempuan. Meskipun dia mengantarkan makanan setiap hari, siswa perempuan di sekolah menengah tidak realistis seperti siswa perempuan di universitas. Saat itu, masih banyak gadis yang naksir David. Clay membelalakan matanya saat dia menatap David dan Celia. Dia telah membuat banyak rencana untuk mendekati Celia selama reuni kelas ini. Itu adalah mimpinya di sekolah menengah dan dia selalu mengejar Celia. Meskipun Celia tidak pernah memperhatikannya, dia tidak pernah bisa melupakan Celia setelah bertahun-tahun. Celia bahkan muncul dalam mimpinya berkali-kali. Namun, saat David membawa Celia masuk, semua rencananya tampak sia-sia. Mata Clay berangsur-angsur berubah menjadi merah darah. Dewi impiannya sebenarnya bergandengan tangan dengan mantan teman sekelasnya yang malang. Dia berada di ambang ledakan. Halo semuanya, sudah lama sekali dan aku sangat merindukan kalian semua. Saya sangat merindukan masa-masa SMA, kata David sambil berseri-seri. Halo, semuanya, Celia menyapa semua orang juga. Ketika mereka berdua berbicara, mereka berhasil menarik teman sekelas yang membeku kembali ke dunia nyata. Clay juga kembali sadar, dia merasa telah mempermalukan dirinya sendiri sehingga dia segera menundukkan kepalanya. David, kamu dan Celia, kalian, salah satu teman sekelas laki-laki tergagap dan bertanya. Celia adalah pacarku sekarang, David tersenyum dan menjawab. Brengsek, David, kaulah orangnya. Setelah seorang teman sekelas mengatakan itu, dia mengangkat ibu jarinya ke arah David. David, kamu sangat luar biasa. Anda adalah idola saya. Kamu bahkan berhasil mengalahkan Dewi Celia. Teman sekelas laki-laki lainnya juga mengacungkan jempolnya ke arah David. Teman sekelas laki-laki lainnya berpura-pura sedih dan berkata, David, kembalikan Dewi Celia kepada kami. David, kamu menghancurkan mimpiku. Aku membencimu. Seorang teman sekelas perempuan berkata, apa yang kalian lakukan? Saya pikir David dan Celia sangat cocok bersama. Ya, saya pikir mereka juga cocok satu sama lain. Mereka seperti pasangan emas, pasangan yang dibuat di surga. Saya setuju. Gerakan mengungkap kekerasan seksual demi menghapuskannya. Ruangan menjadi hidup kembali, bahkan menjadi lebih hidup dari sebelumnya. Meskipun cemburu pada David, Celia bukanlah cangkir teh mereka meskipun David tidak ada dalam gambar. Dengan demikian, mereka pulih setelah beberapa saat. Clay adalah satu-satunya yang tidak bisa pulih dari berita ini. Dia sangat cemburu, tetapi dia masih harus memasang senyum di wajahnya. Senyum yang dipaksakan ini terlihat jelek, dan tidak sealami dulu. Setelah David dan Celia menyapa semua orang, mereka menemukan tempat duduk. David sedang mengobrol dengan beberapa teman sekelas pria yang dekat dengannya sementara Celia berbicara dengan teman sekelas wanita di sebelahnya. Bab 437. Kue beras, apa yang kamu lakukan sekarang? Tanya David pada teman sekelasnya yang kekar di sebelahnya. Nama Rice Cake adalah Colby Rice. Dia adalah salah satu teman terbaik David di sekolah menengah. Karena keluarga mereka miskin, mereka sering bekerja paruh waktu bersama. Karena nama belakang Colby adalah Rice, semua orang memberinya julukan Rice Cake. Dia tidak marah tentang ini, dan dia memiliki senyum di wajahnya setiap hari. Hanya David yang tahu bahwa anak ini bahkan memiliki harga diri yang lebih rendah darinya. Apa salahnya nama panggilan jika dia bisa menyenangkan teman-teman sekelasnya dan bergaul dengan semua orang? Dev, aku sedang bekerja di lokasi konstruksi di kota Su bersama ayahku sekarang. Saya tidak bisa membandingkan dengan Anda karena saya tidak secerdas Anda. Anda masuk ke Universitas South River yang terkenal secara nasional bahkan saat Anda bekerja sambil belajar, kata Colby dengan iri. Dia benar-benar iri pada David. Selain masuk ke Universitas South River, dia bahkan berkencan dengan Dewi Celia sekarang. Ayah Colby biasa membandingkannya dengan David, dan dia akan meminta Colby untuk belajar lebih banyak dari David. Namun, apa yang bisa dia lakukan? Bakat dibutuhkan untuk belajar. David pintar dan dia bodoh. Ketika keduanya bekerja paruh waktu bersama, bos akan selalu memuji David sementara dia tidak pernah mendapat pujian. Namun, Colby memiliki keuntungan yang sangat baik, yaitu meskipun orang lain selalu memuji David dan menggunakan dia sebagai tolok ukur negatif, dia hanya akan merasa iri tetapi tidak pernah memiliki sedikit pun kecemburuan dan kebencian. Sebaliknya, dia merasa bahwa itu adalah kehormatannya bahwa seseorang seperti David bisa menjadi temannya, yang membuatnya sangat bahagia. Itulah sebabnya David selalu memiliki hubungan yang baik dengannya. Colby bukan orang yang licik, dan dia tulus kepada teman-temannya. Ditambah lagi, dia tidak akan merasa iri atau benci hanya karena teman-temannya di sekitarnya lebih baik darinya. Kue beras, pernahkah kamu berpikir untuk pergi ke sana untuk melihat dunia? Bahkan mungkin lebih spektakuler dari yang Anda kira, tanya David. Aku ingin, tapi ayahku tidak mengizinkanku.
Dia bilang saya tidak punya pendidikan dan keterampilan jadi saya hanya bisa menjadi pemulung jika saya pergi ke kota besar, kata Colby sedih. Kue beras, jika kamu ingin keluar dari kota Su untuk merasakan kehidupan yang berbeda. Hubungi saya setelah reuni dan saya akan mengatur sesuatu untuk Anda, kata David setelah memikirkannya. Dia merasa bahwa jika dia bisa membantu teman-teman sekelasnya yang dekat dengannya, dia harus melakukannya. Hanya butuh sedikit usaha untuknya. Saat ini, satu kalimat darinya sudah cukup untuk mengubah kehidupan orang normal. Ini adalah salah satu alasan dia datang ke reuni. Dia ingin datang ke sini untuk mengenang kehidupan sekolah menengahnya dan juga melihat beberapa teman sekelasnya yang dekat dengannya. Jika dia bisa membantu mereka, dia akan melakukannya. Betulkah? Terima kasih, Dev. Jika ayahku tahu aku ikut denganmu, dia pasti akan setuju. Saat itu, ayah saya selalu mengatakan bahwa Anda memiliki masa depan yang menjanjikan dan saya harus mengikuti Anda, kata Colby gembira. Selama dia kembali dan memberitahu ayahnya bahwa David adalah orang yang mengundangnya, ayahnya pasti akan setuju. Saat itu, ayahnya akan memberitahunya bahwa dia harus mengikuti jejak David. Kita semua adalah teman sekelas jadi kita harus saling membantu. Benar, di mana King Kong? Apa yang dia lakukan sekarang? Tanya David. King Kong juga teman baik David di sekolah menengah. Karena dia tinggi dan memiliki lengan yang panjang, julukannya adalah King Kong. Colby ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menghentikan dirinya sendiri. David ingin terus bertanya ketika seseorang masuk ke kamar. Itu adalah wali kelas mereka dari sekolah menengah, Giselle. Bab 438. Apakah semua orang di sini? Maaf, saya terlambat karena sesuatu yang muncul di menit terakhir, kata Giselle meminta maaf ketika dia masuk melalui pintu. Miss, Hans ada di sini. Silakan duduk. Anda tidak terlambat, merupakan kehormatan terbesar bagi kami untuk memiliki Anda di sini, Miss. Hans, kata Clay. Giselle melirik beberapa meja, dan setelah melihat David dan Celia, dia langsung menuju ke meja David. Kemudian, dia duduk di sebelah Colby. Halo, Nona Hans. Halo, Nona Hans. Halo, Nona Hans. Semua orang di meja itu menyapa Giselle. Halo semuanya, Giselle juga menanggapi sambil tersenyum. Segera setelah itu, dia berkata kepada David dan Celia, David, Celia, halo. Terima kasih atas kontribusi Anda untuk sekolah. Semua guru dan siswa di SMA Kota Su ingin mengucapkan terima kasih kepadamu. Dia sangat menghargai David dan Celia karena David menyumbangkan 200 juta ke Su City High 2 hari yang lalu. Ia juga merasa bangga karena bagaimanapun mereka pernah menjadi muridnya. Awalnya, itu akan memakan waktu 1 atau 2 tahun baginya untuk dipromosikan menjadi direktur, tetapi tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selama waktu itu. Namun, tepat setelah David menyumbangkan uangnya ke sekolah, petinggi sekolah berbicara kepadanya dan memintanya untuk bersiap-siap menerima posisi sebagai direktur baru. Juga, mereka memintanya untuk tetap berhubungan dengan David karena dia adalah seorang dermawan besar. Uang yang keluar dari celah di antara jari-jarinya cukup untuk sekolah mereka naik beberapa tingkat. Semua ini karena Daud. Selain itu, sekolah juga bersiap untuk memberikan bonus besar kepada guru di tahun baru, dan berbagai subsidi dan tunjangan juga akan sangat meningkat tahun depan. Tidak hanya pendapatan guru yang meningkat, siswa juga mendapat hibah dan beasiswa. Inilah manfaat yang Daud bawa kepada mereka. Miss, Hans, sama-sama, saya hanya melakukan hal sepele untuk sekolah. Saya lulus dari SMA Kota Su, dan karena pengasuhan SMA Kota Su saya berada di tempat saya hari ini, jadi saya juga sangat berterima kasih kepada guru SMA Kota Su, kata David dengan sopan. Lebih dari 30 siswa di ruang pribadi memandang Miss Hans dan David dengan tidak dapat dijelaskan. Mereka tidak mengerti apa maksud dari keduanya. David, apa yang terjadi? Mengapa Anda berbicara begitu misterius tentang hal itu? Mari kita dengarkan, tanya Clay. Ya, kenapa kamu begitu misterius? Beritahu kami agar kami juga bisa bahagia untukmu, salah satu teman sekelas menimpali. Tidak apa, saya hanya menyumbangkan sejumlah uang yang dapat saya sumbangkan ke sekolah. Bukan masalah besar, kata David. Oh, David, Anda menyumbangkan uang ke sekolah. Anda tidak mengantarkan makanan lagi. Anda bahkan punya uang untuk disumbangkan ke sekolah. Karena kamu sangat kaya, kamu harus membayar tagihan hari ini, kata Clay sinis. Saat itu, dia tidak memiliki dendam terhadap David. Dia adalah anak kaya sementara David adalah orang miskin, jadi mereka tidak memiliki hubungan satu sama lain. Namun, saat dia melihat David bergandengan tangan dengan Celia, dia merasa bahwa David terlihat sangat menjijikan. Tentu, kata David. Dia tahu bahwa begitu hubungannya dengan Celia terungkap, dia akan menyinggung banyak orang. Lagi pula, Celia terlalu populer, dan Clay adalah salah satu orang yang biasa mengejarnya. Dia baik-baik saja dengan ini. Dia hanya perlu membayar tagihan, dan dia tidak kekurangan uang. Itu sudah beres kalau begitu. David Liddell akan membayar semua pengeluaran hari ini. Semuanya, ucapkan terima kasih kepada David, Clay semakin bersemangat saat mengatakan itu. Namun, hanya beberapa orang di ruangan itu yang menanggapinya. Ini adalah orang-orang yang dekat dengan Clay.
Semua orang bisa melihat agresivitas dalam sikap Clay dan bagaimana dia sedikit melewati batas. Bab 439. Clay, apa yang kamu coba lakukan? Tanya Giselle. Dia juga memperhatikan bahwa anak ini hanya mencari masalah. Sebagai mantan guru para siswa ini, dia masih memegang otoritas tertentu atas mereka meskipun mereka telah lulus 3 tahun lalu. Dia bisa membuat mereka mematuhinya saat itu dan dia masih bisa melakukan hal yang sama sekarang. Nyonya, Hans, saya tidak mencoba melakukan apapun. Bukankah ini yang diinginkan David? Aku tidak memaksanya, kata Clay polos. Huff, dengar, David lebih tercerahkan darimu. Sekarang dia membuat sesuatu untuk dirinya sendiri, dia memutuskan untuk melakukan sesuatu untuk sekolah, tapi bagaimana denganmu? Ya, Bu Hans, Anda benar. David selalu menjadi murid yang baik di hatimu dan tidak ada dari kita yang bisa menandinginya. Ketika saya mengajar kelas Anda, saya tidak memberikan bantuan khusus kepada David. Saya memperlakukan Anda semua sama dan itu masalah Anda yang tidak dapat Anda bandingkan dengan dia. Saat David duduk di bangku SMA, dia bekerja sambil belajar. Meski begitu, aku tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk sebagai pengawas kelas. Clay tidak bisa berkata-kata. Giselle memang memperlakukannya dengan baik pada awalnya. Secara akademis, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan posisi pemantau kelas jika studinya juga buruk. Sangat sulit bagi kita semua untuk akhirnya berkumpul bersama jadi tolong jangan bertengkar. Nona Hans, ini, ambil air. Clay, sebagai pemantau kelas, ini bukan sesuatu yang harus kamu katakan. David selesai dan menuangkan Giselle segelas air. Setelah keributan seperti itu, suasana di ruang pribadi juga sedikit khusyuk dan tidak ada lagi tawa seperti sebelumnya. Tepat ketika semua orang merasa bosan dan tidak berbicara, pintu kamar pribadi dibuka lagi. 2 gadis masuk. Salah satunya adalah mantan pacar David, Sarah, dan gadis lainnya tampak familiar, tetapi dia bukan dari kelas mereka. David tercengang saat melihat Sarah. Apakah seseorang dalam kelompok tidak mengatakan bahwa Sarah menderita kejutan besar terakhir kali? Kenapa dia ada di sini saat reuni? Halo semuanya. Halo, Bu Hans. Saya tetangga Sarah dan karena dia sedikit tidak stabil secara emosional saat ini, ibunya meminta saya untuk membawanya keluar untuk menjernihkan pikirannya. Secara kebetulan, Anda mengadakan reuni kelas jadi saya mendaftar untuknya dan membawanya untuk mengobrol dengan semua orang untuk melihat apakah itu akan membantunya, kata gadis yang datang bersama Sarah. David merasa sedikit tertekan. Apakah kamu tidak menyakitinya dengan niat baik? Apakah dia yakin Sarah tidak akan lebih terkejut lagi saat melihatnya nanti? Ketika Celia melihat Sarah, dia meraih tangan David dengan erat di bawah meja. Gadis itu membawa Sarah ke meja untuk duduk. Sementara itu, Sarah tidak mengatakan apa-apa. Tampaknya rumor itu benar, dan dia sangat terkejut. Kedatangan Sarah dan gadis itu menghilangkan suasana membosankan di dalam ruangan saat ini. Apa yang terjadi dengan Sarah? Seorang teman sekelas bertanya. Dokter mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan tubuhnya, tetapi dia mengalami kejutan hebat yang membuatnya menjadi sangat tertutup, jadi dia membutuhkan seseorang yang akrab dengannya untuk membawanya kembali ke kenyataan. Pada saat ini, sebagian besar orang memandang David lagi. Orang yang paling akrab dengan Sarah seharusnya adalah David. Lagi pula, mereka telah bersama selama beberapa tahun, tetapi David pura-pura tidak melihat itu. Dia tidak ingin ada hubungannya dengan Sarah karena dia sudah memiliki Celia sekarang. Clay mulai memperhatikan semua orang lagi. Bagaimanapun, dia adalah pemantau kelas dan dia juga yang menyelenggarakan acara ini. Tidak peduli apa pendapatnya, mereka seharusnya membicarakannya setelah reuni. Dia hanya meminta David untuk membayar karena dia sangat kesal saat melihat David masuk bersama Celia. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk memanggang David sebentar, dia tidak benar-benar ingin David membayar. Jika David membayar tagihan untuk pesta yang dia selenggarakan, itu akan merusak reputasinya. Teman-teman sekelasnya pasti akan membicarakannya di belakang. Dia tidak bisa mempermalukan dirinya sendiri seperti ini. Clay menghitung jumlah orang dan menyadari bahwa semua orang ada di sana. Karena itu, dia memanggil pelayan dan meminta mereka untuk mulai mengeluarkan makanan. Bab 440. David terus menghindari Sarah agar dia tidak melihatnya. Namun, karena ada meja di antara mereka, dan Sarah terus menunduk sepanjang waktu dan tidak melihat sekeliling, dia tidak pernah memperhatikannya. Makan siang segera disajikan, jadi semua orang melupakan ketidaknyamanan dari sebelumnya dan mulai hidup. Yang bisa minum akan minum alkohol sementara yang lain hanya minum non-alkohol. Beberapa peminum yang lebih aktif dengan toleransi alkohol yang baik mulai bersulang di setiap meja. Clay juga sedang bersulang. Ketika dia berada di meja David, Clay pertama-tama memanggang Giselle. Mes, Hans, itu salahku barusan jadi aku minta maaf. Saya tidak boleh berbicara dengan Anda seperti itu, seperti kata pepatah, seorang guru sama pentingnya dan superior seperti ayah sendiri. Meskipun kami telah lulus, kami tidak akan pernah melupakan ajaran Anda. Clay, kamu pintar dan jika kamu fokus pada studimu, kamu mungkin tidak lebih buruk dari David, tetapi kamu lebih tertarik pada aspek sosial, jadi itu sebabnya saya menunjuk kamu sebagai pemantau.
Itu agar Anda bisa lebih sering berinteraksi dengan teman sekelas Anda di kelas dan mengatur kegiatan bersama dengan kelas lain untuk melatih Anda. Saya juga sangat optimis tentang Anda, kata Giselle sambil memegang minumannya. Saya mengerti, terima kasih atas kultivasinya, Bu Hans. Aku sangat ceroboh sekarang dan aku minta maaf. Maafkan aku, kata Clay tulus. Tidak apa-apa, aku tidak akan memasukkannya ke dalam hati. Hari ini adalah pertemuan pertama kami setelah lulus. Bagaimana kalau bersulang untuk mes? Hans, mari kita doakan mes. Hans kesehatan yang baik dan kelancaran di tempat kerja. Segera setelah Clay selesai berbicara, semua orang berdiri dan berkata serempak, baiklah, kami doakan kesehatan Nona Han dan kelancaran pekerjaan. Giselle juga berkata, terima kasih atas berkah Anda. Saya juga merasa terhormat bahwa kelas Anda adalah kelas yang paling menjanjikan di antara semua wali kelas yang telah saya ajar. Tidak hanya ada Celia, cahaya terdepan dalam ujian masuk perguruan tinggi di Provinsi South River, tetapi juga David, seorang jenius bisnis yang telah menjadi bos besar ketika dia bahkan belum lulus. Petik 2. Setelah Giselle selesai berbicara, semua orang di ruangan itu memandang David bersama. Mereka tahu tentang Celia sebagai pemimpin utama Provinsi Sungai Selatan di pintu masuk perguruan tinggi. Ujian. Namun, kapan David menjadi bos besar? Mengapa mereka tidak tahu tentang ini? Mereka semua sangat bingung. Seorang siswa yang mengantarkan makanan saat dia belajar di sekolah menengah sekarang menjadi bos besar 3 tahun setelah lulus dari sekolah menengah. Apalagi dia bahkan belum lulus dari universitas. Siapa yang akan percaya ini? Orang-orang di ruangan itu yang tidak mengerti situasinya tidak akan percaya ini. Giselle juga awalnya tidak percaya akan hal ini. Namun, ini bukan waktunya untuk bertanya. Semua orang sedang menunggu roti panggang. Dengan itu, semua orang menekan pertanyaan di hati mereka. Mereka berpikir bahwa dia perlu bertanya apa yang terjadi nanti. Ketika Sarah mendengar nama David, ekspresi wajahnya berubah secara nyata. Jelas bahwa nama ini memicu sesuatu dalam dirinya. Setelah semua orang memanggang Giselle, mereka duduk. Kemudian, Clay memanggang semua orang satu persatu. Saat giliran David dan Celia, Clay berkata, David, Celia, biarkan aku bersulang untukmu. Aku benar-benar mempermalukan diriku sekarang, jadi tolong maafkan aku. Tidak apa-apa, kita semua sekelas. Saya tidak akan mengambil masalah kecil seperti itu ke dalam hati. Karena saya harus menyetir, saya tidak akan minum. Maaf, ucap David. Aku juga tidak bisa minum, maaf, kata Celia. Tidak apa-apa, kamu bisa minum minuman non-alkohol saja, Clay memaksakan senyum di wajahnya dan berkata. Roti panggang itu segera berakhir. Semua orang sedang makan sambil mengobrol sekarang. Bab 441. Tepat ketika semua orang akan bertanya kepada David apa yang dimaksud mes. Hans dengan, bos besar. Sarah tiba-tiba berdiri. Sarah, ada apa? Gadis yang duduk di sebelah Sarah bertanya. Semua mata tertuju pada Sarah. Permen, terima kasih, kata Sarah. Sarah, apakah kamu sudah pulih? Itu bagus, dokter itu benar. Saya membuat keputusan yang tepat untuk membawa Anda ke reuni kelas Anda. Orang tuamu akan sangat senang ketika mereka mendengar tentang ini, kata gadis bernama Candi dengan gembira. Terima kasih, terima kasih. Setelah Sarah selesai berbicara, dia meninggalkan tempat duduknya dan berjalan langsung ke David. David sedikit tidak berdaya. Sarah telah melihatnya. David, bisakah kamu memaafkanku? Aku tahu aku salah. Seharusnya aku mendengarkanmu sejak awal, kata Sarah dengan suara tercekat. Sebenarnya, aku tidak menyalahkanmu. Setiap orang berhak mengejar kebahagiaannya masing-masing, kata David serius. Tapi kebahagiaanku bersamamu. Apakah ada harapan untuk kita? Bisakah Anda memberi saya kesempatan lagi? Petik 2. Maaf, aku punya Celia sekarang. Celia saat ini adalah pacarku, tapi aku harap kamu juga bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri. David memegang tangan Celia dan berkata. Sarah menatap Celia sementara Celia kembali menatap Sarah juga. Celia, aku tahu kamu menyukai David ketika kamu masih di sekolah menengah, jadi setelah aku mulai berkencan dengan David, aku sengaja menjauhkannya darimu karena aku cemburu padamu. Kamu cantik, kamu pandai di sekolah, dan latar belakang keluargamu juga baik, tetapi aku tidak menyangka, pada akhirnya, aku akan mendorong David kepadamu sendiri. Saya harap Anda akan memperlakukan David dengan baik di masa depan, karena dia adalah orang yang hebat. Kurasa aku tidak ditakdirkan untuk ini, dan aku berharap kalian berdua bahagia di masa depan. Sarah selesai berbicara sambil terisak. Kemudian, dia menutup mulutnya dengan tangan kanannya dan berlari keluar dari kamar pribadi sambil menangis. Dia tahu bahwa meminta pengampunan David akan menjadi permintaan yang berlebihan dan dia siap secara mental ketika dia berjalan ke David. Namun, dia tidak mau menyerahkan secercah harapan. Setelah melalui banyak hal, dia tahu bahwa David adalah orang terbaik untuknya. Ketika David hanya memiliki $100 untuknya, dia akan menghabiskan $90 untuknya, meninggalkan dirinya hanya $10 untuk mengisi perutnya. Dalam kehidupan ini, dia mungkin tidak akan pernah menemukan orang lain yang akan memperlakukannya seperti ini. Dia telah mengubur kebahagiaannya dengan kedua tangannya sendiri.
Dia tidak menyalahkan orang lain. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena sia-sia. Selama periode ini, dia selalu menyadari apa yang terjadi di sekitarnya, tetapi dia linglung dan enggan untuk berbicara. Baru setelah dia mendengar nama David, dia kembali sadar dan ingin berjuang untuk secercah harapan terakhir. Pada akhirnya, seperti yang diharapkan, inilah hasilnya. Sarah. Gadis bernama Candi bergegas keluar. Ruangan itu sunyi lagi dan semua orang menatap David. Kenapa kalian semua menatapku? Makan. Ini bukan salahku, aku baru bersama Celia baru-baru ini setelah dia mencampakkanku, kata David sambil tersenyum masam. David, kami tidak ingin bertanya tentang ini, kami ingin bertanya ada apa denganmu dan mengapa kamu tiba-tiba menjadi bos besar. Salah satu teman sekelas bertanya. Ya, Bu Hans mengatakan bahwa kamu sekarang adalah bos besar dan kamu menyumbangkan uang untuk sekolah. Berapa banyak yang Anda sumbangkan yang dapat membuat mes? Hans secara khusus berterima kasih. Tidak banyak, jawab David samar. Berapa tidak banyak? Ya, kamu harus memberi nomor meskipun tidak banyak, kan? Saya baru saja menyumbang 200 juta, jawab David. B berapa? Seorang teman sekelas bertanya, tergagap. 200 juta, ulang David. 200 juta, sialan, David. Apakah Anda dimuat sekarang? Salah satu teman sekelas berseru dengan keras. Semua orang menatap David dengan tatapan kosong, termasuk Clay. Meskipun keluarganya cukup kaya di kota Su, itu adalah 200 juta. Bahkan jika dia menggabungkan semua asetnya, itu bahkan mungkin tidak mencapai 10% dari 200 juta. Meski begitu, David hanya menyumbangkan 200 juta untuk sekolah. Bab 442. Berapa banyak uang yang dia punya? 10 miliar. Atau 20 miliar? David, kau tidak bercanda, kan? Teman sekelas yang lain bertanya. Mengapa saya bercanda tentang itu? Bukankah Bu Hans ada di sini? Bagaimana saya berani mengatakan omong kosong? Kata David tak berdaya. Semua mata kembali tertuju pada Giselle. Itu benar, David masih peduli dengan alma maternya setelah dia membuat sesuatu untuk dirinya sendiri. Saya berterima kasih kepada David atas nama seluruh sekolah. Semua orang harus belajar dari David, kata Giselle. Ledakan. Seluruh ruangan meledak. Semua orang terkejut. David sebenarnya menyumbangkan 200 juta untuk sekolah. Apakah ini masih David yang mengantarkan makanan 3 tahun lalu? Hanya butuh 3 tahun baginya untuk mencapai ini. David, bagaimana kamu melakukannya? Seorang teman sekelas bertanya. Ini adalah pertanyaan di benak semua orang. Bagaimana mungkin seorang anak laki-laki miskin yang mengantarkan makanan 3 tahun lalu menyumbangkan 200 juta ke sekolah hanya dalam waktu 3 tahun? Selain itu, dia mungkin masih punya banyak uang. Bagaimana tidak bisa dipercaya? Betapa luar biasa. Betapa tidak bisa dimengerti. Betapa keterlaluan. Kata-kata yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak semua orang. Sebenarnya, ini sangat sederhana. Selama Anda rajin belajar, terlibat dalam masyarakat, dan memahami kebutuhan masyarakat, Anda mungkin bisa segera melakukannya juga. Saya mulai bekerja paruh waktu sangat awal dan saya telah mempelajari kebutuhan masyarakat dan orang-orang sejak saat itu. Setelah itu, saya mulai perlahan mencapai ini, kata Dan Country. Dia hanya bisa mengatakan ini. Apalagi yang bisa dia katakan? Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia yang terpilih dan dia dipilih oleh sistem, repat. Sial, bos, kamu terlalu luar biasa. Aku telah memutuskan untuk bekerja untukmu. Aku juga, bos, mohon bimbingannya. Bos, aku akan berlutut untukmu. Bos, kamu adalah idolaku. Tolong jadilah ayah gulaku. Seluruh ruangan gempar. Semua orang menjilat David. Mereka tidak bisa menahannya. Ini adalah kenyataan. Mereka pasti orang paling beruntung di dunia ini memiliki teman sekelas seperti David yang menjadi bos. Siapapun yang tidak memanfaatkan kesempatan ini pasti akan menjadi orang bodoh. David pun menjawab pertanyaan mereka satu per satu. Mereka semua cukup dekat satu sama lain di sekolah menengah dan kapanpun mereka membutuhkan makanan, mereka akan menghubungi David. Tanah liat juga sama. Selain konflik kecil tadi, mereka tidak pernah makan daging sapi sebelumnya. Apalagi Clay lah yang paling banyak mendukung bisnisnya berupa pemesanan take-out. Inilah sebabnya mengapa David bersedia datang ke reuni dan mengekspos identitasnya. Adapun Clay, setelah mengetahui bahwa David memang menyumbangkan 200 juta untuk sekolah, kebencian dan kecemburuan di hatinya sekarang diganti dengan rasa iri. Ketika seseorang berada bermil-mil di depannya sehingga dia tidak dapat melihat peluang untuk menyalip mereka, dia tidak akan memiliki pikiran lain lagi. Saat ini, Clay bahkan merasa bahwa hanya seseorang yang sehebat David yang akan cocok untuk Celia. Bab 443. Kemudian, reuni kelas menjadi pertunjukan satu orang David. Semua teman sekelas datang untuk menjilat David, mereka berusaha mendekatinya sehingga mereka memiliki rencana untuk masa depan. Jika mereka bisa menjilat David, apakah mereka masih harus mengkhawatirkan masa depan mereka? Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup.
Semua orang berusia 20-an, jadi tidak ada yang begitu bodoh untuk peduli dengan martabat mereka saat ini. Karena semua orang melakukan ini, Anda akan menjadi orang yang aneh jika tidak melakukannya. Yang lain tidak akan berpikir bahwa Anda jauh dari politik dan pengejaran materi, tetapi mereka akan berpikir bahwa Anda idiot. Apakah Anda tidak akan menjadi idiot karena tidak memanfaatkan kesempatan yang begitu baik? Bahkan Clay mengesampingkan egonya dan mengagumi David. Ya, keluarganya memiliki sedikit kekayaan, tetapi siapa yang tidak ingin menaiki tangga sosial yang lebih tinggi ketika kesempatan ini diberikan kepada mereka? Bisakah Anda bayangkan betapa kayanya seseorang jika mereka bisa dengan santai menyumbangkan 200 juta? Selain itu, dia pikir dia memperlakukan David dengan cukup baik di sekolah menengah, dan setiap kali dia atau teman-temannya membutuhkan makanan, dia akan meminta David untuk mengantarkan mereka. Meskipun dia sedikit pamer, David juga diuntungkan darinya. Selain itu, dia tidak pernah mengatakan sesuatu yang menghina David. Antusiasme semua orang membuat David sedikit kewalahan, jadi dia hanya memberitahu mereka langsung untuk mengirim pesan pribadi atau meneleponnya jika mereka membutuhkannya. Dia akan mencoba yang terbaik untuk membantu selama itu dalam kekuasaannya. Baru kemudian semua orang kembali ke tempat duduk mereka untuk melanjutkan makan. Setelah makan siang, saatnya mengobrol. Anak laki-laki akan melingkari David sementara anak perempuan mengelilingi Celia. David akhirnya menyingkirkan gangguan semua orang dan menarik kue beras ke samping. Dia ingin bertanya tentang situasi Yunus, King Kong, Moors. Dilihat dari nada bicara Colby barusan, sesuatu pasti telah terjadi pada King Kong. Di sekolah menengah, mereka bertiga sangat dekat. Jadi bagaimana dia bisa duduk diam ketika mantan temannya dalam kesulitan? Dengan status David saat ini, selama dia mau, tidak ada masalah yang tidak bisa dia selesaikan di Summerland. Namun, itu juga tergantung pada apa yang terjadi pada King Kong. Jika itu salahnya, selama hukuman yang harus dia terima masih dalam batas yang dapat diterima, David tidak akan ikut campur. Ini bukan karena dia tidak berperasaan, tetapi karena dia memiliki prinsip dan batasan. Jika orang lain ingin menggertak teman baiknya, maka maaf, tidak peduli siapa orang itu, mereka harus menderita perlakuan yang sama 10 kali lebih buruk. Dari apa yang David ketahui tentang King Kong, dia pasti tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi orang lain. Yang ditakuti David sekarang adalah King Kong melakukan kesalahan karena dia impulsif. Jika ini masalahnya, itu akan sangat merepotkan. Kue beras, katakan padaku, apa yang terjadi? Ada apa dengan King Kong? Tanya David. Dev, kamu adalah bos besar sekarang, jadi kamu harus menyelamatkan King Kong, kata Colby emosional seolah-olah dia telah menemukan penyelamat. Bagaimana saya akan menyelamatkannya jika Anda tidak memberitahu saya apa yang terjadi? Ceritakan padaku apa yang terjadi secara detail. Baiklah. Colby memberitahu David apa yang terjadi secara rinci. Setelah lulus dari sekolah menengah, King Kong tidak melanjutkan ke universitas. Dia bekerja di lokasi konstruksi dengan Colby karena keluarganya miskin. Meskipun pekerjaan di lokasi konstruksi sangat melelahkan dan harus terkena sinar matahari dan hujan, gajinya lebih tinggi daripada bekerja di pabrik. Ini sudah cukup baik bagi mereka yang baru saja lulus dari sekolah menengah. Apalagi King Kong itu besar dan tinggi, sehingga mandor memintanya untuk menjaga lokasi pembangunan pada malam hari. Ini akan menjadi sumber pendapatan lain baginya. Oleh karena itu, King Kong akan bekerja di lokasi konstruksi pada siang hari dan tidur di lokasi konstruksi pada malam hari. King Kong tidak hanya menghemat uang sewa, tetapi dia juga mendapat sejumlah uang untuk menjaga lokasi konstruksi. Karenanya, dia secara alami sangat senang tentang ini. King Kong dan Rice Cake juga telah menghemat banyak uang selama 2 tahun terakhir. Setelah bekerja selama beberapa tahun lagi, mereka bahkan akan mampu untuk menikah. Bab 444. Namun, setengah tahun yang lalu, ketika King Kong menjaga lokasi konstruksi pada malam hari, dia mendengar teriakan minta tolong tidak jauh dari situ. Karena itu, dia pergi untuk melihat-lihat. Ternyata 3 anak muda yang sedang minum-minum melecehkan seorang wanita berusia 20-an dan menyeretnya ke lokasi konstruksi. Jadi, wanita itu berjuang dan berteriak minta tolong. King Kong tidak hanya mengenal wanita ini, tetapi dia juga sangat akrab dengannya. Dia adalah pelayan restoran terdekat dan namanya adalah Faye Chester. King Kong naksir Faye, dan dia sering makan di restoran itu agar dia bisa lebih sering bertemu dengannya. Sekarang dia dilecehkan, King Kong merasa bahwa bahkan Tuhan membantunya. Tanpa ragu-ragu, dia mengambil sebatang baja di lokasi konstruksi dan bergegas. Dia ingin menjadi pahlawan yang menyelamatkan gadis itu dalam kesusahan. Jika dia menyelamatkan Faye, dia akan memiliki kesempatan sempurna untuk berinteraksi dengannya. Mungkin saja Faye akan setuju untuk menjadi pacarnya. King Kong tinggi dan kuat, dan ketiga anak muda itu minum alkohol, jadi bagaimana mereka bisa menandingi King Kong? Oleh karena itu, mereka dikalahkan hanya dalam 2 atau 3 serangan. King Kong tahu kekuatan batang baja, jadi dia tidak berani memukul kepala anak-anak itu. Sebaliknya, dia hanya memukul mereka di kaki dan punggung mereka beberapa kali. King Kong yang baru saja berhasil menyelamatkan Faye sangat bersemangat, dan Faye sangat berterima kasih padanya. Keduanya bertukar kontak karena ini.
King Kong awalnya berpikir bahwa ini akan menjadi awal dari kebahagiaannya, tetapi dia tidak berharap itu menjadi awal dari mimpi buruknya. Keesokan harinya, King Kong dalam keadaan bersemangat sepanjang hari. Dia memiliki senyum di sudut mulutnya sepanjang hari. Colby juga bertanya apakah dia sedang menjalin hubungan, tetapi dia hanya tersenyum dan berkata dia akan memberitahu Colby ketika mereka telah meresmikannya. Namun, pada hari ketiga, ketika King Kong sedang bekerja di lokasi konstruksi, beberapa petugas polisi datang untuk menemukannya dan memintanya untuk mengikuti mereka kembali ke stasiun untuk menyelidiki apa yang terjadi malam sebelumnya. King Kong mengikuti tanpa banyak berpikir. Dia tidak melihat sesuatu yang aneh dan hanya mengira bahwa Faye telah melaporkan kejadian itu ke polisi. Setelah sampai di tempat itu, King Kong langsung dikurung sementara tidak ada orang lain yang datang menanyakan apapun padanya. King Kong kemudian didakwa dengan pemerkosaan dan luka fisik yang parah. Hal yang paling tidak dapat diterima dan dimengerti oleh King Kong adalah bahwa wanita yang diselamatkannya bahkan memberikan kesaksian palsu untuk pihak lain. Dia mengatakan bahwa King Kong yang melihatnya berjalan sendirian dan ingin mengganggunya. 3 orang yang dihajar King Kong malah menjadi pahlawan yang menyelamatkannya. Dengan segala buktinya, King Kong divonis 15 tahun penjara. Colby telah berlarian sangat lama mencoba membantu King Kong, dan akhirnya, dia menemukan bahwa 3 orang yang dipukuli oleh King Kong adalah hedonis terkenal di kota Su. Keluarga mereka memiliki koneksi yang sangat kuat baik di dunia bawah maupun dalam penegakan hukum. Sementara itu, wanita itu tidak lagi bekerja di restoran. Colby tidak tahu kemana dia pergi, dan dia tidak dapat menemukannya tidak peduli seberapa keras dia mencari. Colby kehabisan pilihan. Meskipun dia tahu bahwa King Kong dijebak, dia tidak dapat menemukan tempat untuk memohon keadilan. Pihak lain juga mengirim seseorang untuk menemukannya. Mereka tidak hanya memukuli Colby, tetapi mereka juga memperingatkannya bahwa jika dia menancapkan hidungnya lagi, mereka akan mengirimnya ke penjara bersama King Kong. Setelah ayah Colby mendengar tentang ini, dia memintanya untuk berhenti peduli tentang ini. Jika tidak, seluruh keluarganya akan terseret ke dalamnya. Colby juga khawatir dia akan melibatkan keluarganya. Tidak ada gunanya jika dia terus menyelidiki karena, pada akhirnya, dia juga akan terseret. Sekarang, setengah tahun telah berlalu. Ketika Colby pergi mengunjungi King Kong tidak hanya memar, tetapi dia juga sangat kurus sekarang. Hari ini, ketika Colby melihat bahwa David sekarang adalah bos besar, dia akhirnya berani memberitahu David segalanya. Dia ingin melihat apakah David punya cara untuk membantu King Kong keluar dari penjara. Bagaimanapun, mereka adalah teman baik di sekolah menengah. Jika David menolak untuk membantu King Kong, maka seluruh hidup King Kong akan hancur. Bab 445. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? David bertanya dengan suara yang dalam. Dev, apa kamu tidak percaya padaku? Kapan aku berbohong padamu? Lagi pula, kita sudah berteman lama, jadi tahukah kamu seperti apa King Kong itu? Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Kata Colby. Baiklah, aku mengerti, jawab David. Dev, kamu harus menemukan cara untuk menyelamatkan King Kong. Dia dipukuli setiap hari di sana dan saya khawatir dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Daud tidak berbicara. Pada saat ini, jantungnya tampak bergelombang dengan lava dan akan meletus seperti gunung berapi kapan saja. Dia berdiri dan berkata, semuanya, karena sesuatu muncul pada menit terakhir, aku tidak akan bisa tinggal di sini bersamamu malam ini. Saya akan membayar tagihan hari ini jadi jangan melawan saya untuk itu, Clay. Anggap saja aku meminta maaf. Jika Anda membutuhkan saya di masa depan, Anda dapat mengirim pesan pribadi atau menelepon saya, dan saya, David, akan mencoba membantu semua orang selama itu dalam kekuasaan saya. Setelah dia selesai berbicara, David berkata kepada Celia lagi, Celia, mengapa kamu tidak tinggal di sini bersama mereka? Colby dan aku akan keluar untuk menangani beberapa urusan. Aku akan menjemputmu di malam hari. Aku pergi denganmu. Celia bangkit dan berjalan ke sisi David sebelum memeluk lengannya. Kalau begitu, nikmati semuanya dan bersenang-senanglah. Panggil saja aku jika kamu butuh sesuatu. Maaf, semuanya. Selamat tinggal. Setelah David selesai berbicara, dia meninggalkan kamar pribadi bersama Celia dan Colby. Sementara David berbicara di ruang pribadi, tidak ada yang berani berbicara atau menolak. Karena suasana hati David berfluktuasi, dia tidak bisa mengendalikan auranya. Semua orang di ruang pribadi dikejutkan oleh auranya, termasuk guru mereka, Giselle. Dia tidak menyangka David, yang biasanya terlihat begitu sopan dan ramah, mengeluarkan aura yang begitu besar. Dia bahkan tidak merasakan tekanan yang begitu besar ketika dia menghadapi kepala Departemen Pendidikan. Setelah David pergi, semua orang kembali sadar. Dia memang bos besar. Keagungan yang dia miliki dalam pidato itu tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Petik 2. Ya, pada saat itu, saya merasa seolah-olah David tiba-tiba menjadi orang lain dan dia menjadi sangat menakutkan. Jantungku masih berpacu sekarang. Hanya seseorang di posisi terdepan yang bisa memiliki keagungan seperti itu, misalnya, beberapa bos atau orang penting. Semuanya, mari kita lanjutkan. David mungkin benar-benar memiliki sesuatu yang perlu dia tangani. Bos besar biasanya sangat sibuk, kata Clay. David membawa Celia dan Colby langsung ke tempat di mana King Kong disekap.
Karena hanya satu orang yang diizinkan mengunjungi narapidana, Celia dan Colby menunggu David di luar. Ketika David melihat King Kong, dia tidak bisa mempercayai matanya. Pria yang dulunya tinggi dan beratnya 180 pon sekarang telah kehilangan begitu banyak beratnya sehingga dia sekarang hanya memiliki berat 120 atau 130 pon. Dia tampak agak lemah saat berjalan, dan bahkan embusan angin sepertinya bisa meniupnya. Dev, kamu kenapa? Apakah kue beras memberitahumu? Raja Kong bertanya. King Kong, apakah kamu baik-baik saja? Tanya David, menekan amarah di hatinya. Aku baik-baik saja, aku tidak akan mati secepat ini. Tetapi jika Anda tidak datang, saya tidak tahu berapa lama saya bisa bertahan. Terima kasih telah mengizinkan saya melihat Anda untuk terakhir kalinya, kata King Kong dengan air mata di sudut matanya. David tidak tahu pengalaman seperti apa yang bisa membuat pria bermartabat dan macho menangis. Orang harus tahu bahwa King Kong terkenal keras di sekolah menengah. Jangan khawatir, kamu akan baik-baik saja selama aku di sini, David menghibur. Dev, jika aku pergi, tolong beritahu orang tuaku bahwa aku telah mengecewakan mereka dan aku tidak bisa merawat mereka ketika mereka sudah tua. Mereka tidak tahu apa yang terjadi padaku, dan aku tidak berani membiarkan kue beras memberitahu mereka. Saya khawatir mereka tidak akan bisa menerimanya. Kamu harus memberitahu mereka begitu kamu keluar dari sini. Tunggu sebentar dan aku akan segera mengeluarkanmu. Jangan, Dev, jangan terlibat dalam hal ini. Saya tahu mereka sangat kuat dan mereka pasti memaksa Faye untuk melakukan itu. Saya tidak ingin sesuatu terjadi pada Anda, King Kong menghentikan David. Setelah berjalan keluar dari ruang kunjungan, David menekan keinginannya untuk menemukan pelaku dan membalas dendam King Kong. Saat ini, dengan identitasnya, dia tidak perlu melakukan ini sendiri lagi. Selama dia mengucapkan kata itu, orang lain akan secara otomatis datang kepadanya. Jadi, bagaimana King Kong? Tanya Colby. Bab 446. Dia baik-baik saja sekarang, hanya sedikit lemah. Seseorang pasti telah memukulinya di dalam, kata David. Apa yang selanjutnya kita lakukan? David, Anda harus memikirkan cara. King Kong tidak akan bertahan lebih lama lagi. Sekarang baru setengah tahun, dan masih ada 14,5 tahun lagi. Kata Colby cemas. Jangan khawatir, selama saya di sini, tidak ada yang akan terjadi pada King Kong. Aku tidak akan mengizinkannya. David menepuk bahu Colby dan meyakinkannya. Setelah ini, David mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan yang menyebutkan semua anggota dalam obrolan grup SCC. David inti, semua anggota di sekitar kota Su di Provinsi Sungai Selatan segera melapor ke kota Su. Segera, beberapa anggota menjawab. Ya Pak, eta 1 jam. Ya, Pak, eta 1,5 jam. Ya, Pak, eta 2 jam. Sebagai anggota inti SCC, David berada dalam posisi yang cukup tinggi untuk dipanggil, Tuan, dan tidak ada yang mengabaikan pesannya. Bahkan bos SCC, Clinton yang jarang aktif di grup chat pun membalas. Clinton, bos David, ada yang bisa saya bantu? Goldie juga menjawab. Goldie, bos hubungi saya jika Anda butuh bantuan, David. Obrolan grup SCC meledak. Dua bos telah membalas pesan anggota inti. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah SCC. Anggota SCC yang tak terhitung jumlahnya jauh dari kota Su terlepas dari keanggotaan tingkat rendah, menengah, atau tinggi mereka, menjatuhkan apa yang mereka lakukan dan melaju ke kota Su. Mereka hanya bisa membayangkan betapa kuatnya latar belakang keluarga David jika dua bos membalas pesannya dengan sangat sopan. Akan menguntungkan untuk meninggalkan kesan sekecil apapun pada seseorang yang begitu kuat. David, bos tidak apa-apa, Clinton, Goldie. Saya mengerti. Clinton, bos baiklah, kalau begitu. Goldie, bos oke. David masih tidak tahu bahwa anggota SCC yang tak terhitung jumlahnya saat ini sedang dalam perjalanan ke kota Su berkat balasan dari dua bos SCC. Kemudian, David menghubungi Kapten Tim Vulture Falcon, Lucas, dan memberinya deskripsi singkat tentang apa yang terjadi sehingga yang terakhir dapat mengatur seseorang untuk menangani akibatnya. Lucas segera menyuruh David untuk tetap tenang dan menunggu sementara dia pergi untuk menghubungi seseorang untuk menyelesaikan masalah. David bukan lagi pria seperti dulu. Tidak berlebihan, tetapi ketika David masih menjadi anggota Falcons Tim Vulture, statusnya sudah jauh lebih tinggi daripada Lucas, yang adalah kaptennya. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, David akan menjadi anggota Parlemen Summerland yang ke-11. Dia akan menjadi salah satu dari 11 orang yang memegang kendali atas nasib dan arah perkembangan Summerland. Seseorang bahkan tidak dapat membayangkan kekuatan yang dimiliki oleh posisi seperti itu. Lucas segera menghubungi Menteri Kabinet Provinsi South River dan meminta pria itu untuk pergi ke kota Su dan membantu David keluar. Bab 447. Cat, Menteri Kabinet Provinsi South River sedang rapat saat ponselnya yang terenkripsi berdering. Dia berjalan ke samping dan mengambilnya karena orang-orang tidak menelepon nomor terenkripsinya kecuali itu darurat. Halo, ini Cat Nelson, Menteri Kabinet Provinsi South River. Halo, Pak Nelson, ini Lucas Brown dari tim Vulture. Halo, Kapten Brown, apa yang bisa saya bantu? Cat bertanya dengan sopan.
Ketika orang-orang dari tim Vulture menghubunginya, biasanya karena ancaman asing telah muncul di wilayah hukumnya dan kerjasamanya diperlukan. Halo, Tuan Nelson. Silakan lanjutkan ke kota Su dan ikuti instruksi lebih lanjut dari seorang pria bernama David Liddell, kata Lucas. Kapten Brown, apakah ancaman asing muncul di kota Su? Berapa tingkat ancamannya? Tanya Cat. Dia perlu tahu tingkat ancaman apa dari situasi ini untuk memutuskan orang mana yang akan dikirim. Tidak satu pun dari itu. Anggota tim Vulture David Liddell terlibat konflik dengan pasukan lokal kota Su, di antaranya adalah pejabat pemerintah. Saya khawatir David tidak akan bersikap mudah pada pria itu dan menyebabkan masalah yang lebih besar. Kade tercengang. Dia tidak mengerti mengapa dia harus secara fisik pergi ke kota Su ketika dia bisa menyelesaikan masalah ini dengan telepon. Kapten Brown, saya dapat dengan mudah menyelesaikan ini dengan panggilan. Apakah saya benar-benar harus pergi ke kota Su? Tanya Cat. Sementara itu adalah tugasnya untuk bekerja sama dengan Falcon dan satuan tugas khusus lainnya dengan misi mereka, masalah hari ini tidak terdengar seperti misi penting. Dia tidak ingin menyinggung Falcon, tetapi sebagai Menteri Kabinet Provinsi South River, dia merasa terhina karena harus secara pribadi menangani masalah kecil seperti itu. Tan, Nelson, jika semuanya berjalan sesuai rencana, David akan menjadi anggota Parlemen Summerland yang ke-11. Jika Anda berpikir bahwa ini adalah masalah kecil, maka tidak ada yang tersisa untuk saya katakan. Petik 2. Apa? Mata Cat melebar karena sangat terkejut. David akan menjadi anggota ke-11 Parlemen Summerland. Sebagai Menteri Kabinet di salah satu provinsi Summerland, Cat secara alami tahu apa artinya posisi seperti itu. Bagaimana bisa, Kapten Brown? Saya tidak menerima berita tentang hal seperti itu. Seru Kade. Sebagai Menteri Kabinet sebuah provinsi, dia seharusnya diberitahu tentang berita seperti itu. Aku tidak bercanda tentang ini. Semua Menteri Kabinet Provinsi akan segera menerima berita ini, kata Lucas. Aku sedang dalam perjalanan. Bagaimana saya bisa menghubungi Tuan David Liddell? Baiklah, sampai di sana secepatnya, saya akan mengirimkan kontak David sebentar lagi. Cat menutup telepon dan langsung mengumumkan akhir pertemuan, lalu dia menahan personel inti Provinsi South River. Kumpulkan barang-barangmu, kami akan segera menuju ke kota Su, kata Cat kepada orang-orang yang tersisa di ruangan itu. Apa yang kita lakukan di kota Su, Tuan Nelson? Ya, apakah terjadi sesuatu, Tuan Nelson? Cat menjawab, seorang calon anggota parlemen dalam keadaan darurat. Kita harus segera pergi. Apa, kalau begitu kita harus pergi sekarang? Ya, kita tidak bisa membuang waktu. Seluruh ruang konferensi menjadi riuh ketika mereka mendengar tentang calon anggota parlemen. David membawa Celia dan Colby ke sebuah restoran dan meminta kamar pribadi yang tenang. Kemudian dia menerima telepon dari Charles begitu dia masuk. David, apa yang terjadi? Apakah Anda membutuhkan saya untuk keluar? Tanya Charles melalui telepon. Tidak apa-apa, Charles. Tidak perlu datang, saya sudah menyelesaikan masalah ini sebelum Anda tiba. Saya akan memberitahu Anda lebih banyak ketika saya kembali ke River City dalam beberapa hari, jawab David. Baiklah, aku akan menunggumu, kalau begitu, kata Charles. Dengan kekuatan David saat ini, tidak ada yang tidak bisa dia selesaikan di daerah kecil seperti kota Su. Karena ini adalah masalah kecil, tidak perlu ada orang lain untuk campur tangan atas namanya. David mengakhiri telepon dengan Charles dan bertanya kepada Colby, ceritakan tentang ketiganya. Mereka bertiga adalah anak-anak dana perwalian kota Su. Gilbert, pria terkaya di kota Su, putra Eden Yield, Jet, putra Godfather Vaughn, dan Lincoln, putra wakil menteri kota Su Nichols, jawab Colby. Dia membutuhkan waktu sebulan dan semua uang yang dia peroleh selama beberapa tahun terakhir untuk mendapatkan informasi tentang mereka bertiga. Dia sangat terpukul untuk mengetahui bahwa meskipun mengetahui siapa orang-orang ini, dia tidak mampu membuat musuh dari salah satu dari mereka dan bahkan dipukuli. Seorang pengusaha, bos geng, dan pejabat pemerintah. Menarik. David mengejek. Apa yang kita lakukan sekarang, David? Tanya Colby. Apalagi selain menunggu? Untuk siapa? Seseorang yang bisa membuat ketiganya berlutut dan bertobat. Apa? Colby tercengang. David terus meminum tehnya. Sementara angin kekacauan bertiup kencang di Provinsi Sungai Selatan di luar kamar pribadi. Hampir setiap anggota SCC dalam perbatasan Provinsi Sungai Selatan telah bergegas ke kota Su. Orang-orang ini semua dari keluarga terhormat di berbagai kota besar. Tidak ada yang mengalami efek mengejutkan dari semua anggota ini bergerak pada saat yang sama sampai hari ini. Pada saat yang sama, Menteri Kabinet Provinsi Sungai Selatan juga membawa semua pejabat tinggi Provinsi Sungai Selatan ke kota Su. David akan menjadi anggota ke-11 Parlemen Summerland. Lucas tidak akan pernah berani mengarang berita seperti ini, jadi jika dia mengatakannya, kemungkinan besar itu benar. Dalam hal ini, Menteri Kabinet Cat dari Provinsi South River harus bertindak dengan hormat. Ini karena jika Cat memusuhi David, dia mungkin akan dipecat dari posisinya sebagai kepala kabinet provinsi begitu yang terakhir bergabung dengan jajaran parlemen. Cat takut dia akan terlambat, karena kota sungai cukup jauh dari kota Su.
Itu akan memakan waktu 6-7 jam hanya untuk berkendara ke sana. Jadi, pria itu memutuskan untuk naik helikopter. Cat dan yang lainnya baru saja pergi ketika bawahannya menghubungi pejabat kota Su. Mereka memberitahu para anggota bahwa Tuan Nelson akan tiba di kota Su dan memberitahu para pejabat di sana untuk bersiap menyambut menteri. Hal ini menyebabkan kekacauan di antara pejabat kota Su dan menteri kabinet di sana segera mulai mengatur penyambutan. Seluruh kota Su langsung menjadi sibuk. David meminum tehnya dengan malas. Segera setelah itu, seseorang mengirim pesan kepadanya secara pribadi untuk memberitahunya bahwa anggota SCC yang paling dekat dengan kota Su telah tiba. David menyuruh mereka menunggu dulu. Ada orang lain yang dia tunggu. David percaya bahwa Lukas tahu apa yang diinginkannya. Jika ada pejabat pemerintah di antara lawan-lawannya, wajar saja jika ada pejabat pemerintah lain yang menyelesaikan masalah ini. David ingin menyerang dari berbagai aspek dan memberi orang-orang ini rasa obat mereka sendiri. Dia ingin mereka merasa tidak berdaya, merasa ketakutan, dan merasa putus asa. Dia ingin mereka melepaskan King Kong dan mengirim pria itu kembali, lalu berlutut dan meminta maaf. Adapun apakah mereka akan dimaafkan, ya, itu tergantung pada King Kong. David yakin bahwa King Kong tidak akan memaafkan orang-orang ini. Bab 448. 3 jam kemudian, David menerima telepon dari Cat, Menteri Kabinet Provinsi South River. David tidak membuang waktu untuk basa-basi dan langsung memberitahunya apa yang terjadi serta keterlibatan pejabat pemerintah dalam hal ini, lalu menyuruh pria itu untuk menangani masalah dengan tepat. Pada saat yang sama, David juga memberitahu anggota SCC yang hadir di kota Su untuk mencoba dan menindas pengusaha terkaya kota Su, Eden, dan bos geng Milton dengan metode mereka sendiri dan mencekik mereka berdua secara finansial. Kota Su hanyalah sebuah kabupaten kecil, Eden dan Milton kebetulan memiliki beberapa koneksi di kota Su. Mereka bahkan tidak bisa dianggap sebagai bangsawan. Menghadapi penindasan dari keluarga bangsawan di kota-kota besar di sekitar kota Su, mereka berdua tidak berdaya dan sepenuhnya hancur. Apakah itu dalam hal bisnis komersial atau gelap, keluarga-keluarga ini lebih dari cukup untuk menghancurkan Eden dan Milton sepenuhnya. Sekitar 1 jam kemudian, mobil-mobil mewah berkumpul di restoran tempat David berada. Ini semua adalah mobil mewah yang harganya jutaan dolar. Tak seorang pun di county ini pernah melihat begitu banyak mobil mewah pada saat yang bersamaan. David menerima berita itu juga. Dia berdiri dan berkata, "Ayo, mereka di sini." David memegang tangan Celia saat Colby mengikuti di belakang mereka. Mereka bertiga tiba di pintu masuk dan melihat 6 orang berlutut di depan restoran dengan 20 hingga 30 orang lain di sekitar mereka. Mata Colby melebar ketika dia melihat keenamnya berlutut di lantai dan bergidik kaget. 3 anak dana perwalian kota Su lah yang menjebak King Kong, serta ayah mereka. Mereka adalah orang-orang kuat di kota Su, namun di sini mereka gemetar saat berlutut di tempat. Bahkan seorang idiot pun bisa menghubungkan titik-titik itu, dan Colby segera menatap David yang berada tidak jauh di depannya. Kekaguman di hatinya melonjak seperti banjir yang kuat dan mengancam akan membanjiri dirinya. Seperti yang diharapkan dari David, pria itu terlalu hebat. Yang dilakukan David hanyalah duduk dan minum teh sebelum lawannya mendekat dan berlutut. Sebelum dia, David mengabaikan 6 orang yang berlutut di tanah, dan menoleh ke yang lain yang berdiri, "Terima kasih semua sudah datang. Ayo, aku akan mentraktir kalian semua makan." "Kau terlalu baik, Tuan. Kami bahkan tidak berbuat banyak." "Betul sekali, kami di sini hanya untuk melihat Anda beraksi, Pak. Kami hampir tidak melakukan apa-apa. Lagi pula kalian semua ada di sini, jadi biarkan aku yang mentraktirmu, oke? Lakukan untuk aku." Kemudian, David berjalan dan membawa mereka pergi. Hanya untuk melihat beberapa orang datang ke arahnya. Berdiri di depan adalah Cat, Menteri Kabinet Provinsi South River. "Halo, Tuan Liddell, saya Cat Nelson," sapa Cat dengan tangan terulur saat melihat David. Dia benar-benar terkejut pada saat ini karena betapa mudanya David, yang terakhir baru berusia 20-an. Cat tidak percaya bahwa pemuda berusia 20 tahun ini akan menjadi anggota parlemen Summerland yang ke-11. Kumpulan 10 anggota saat ini semuanya berusia setidaknya 40 tahun. Tidak terpikirkan bahwa David berhasil bergabung dengan barisan mereka meskipun berusia 20-an. David akan menjadi sangat kuat begitu dia menjadi anggota parlemen, dan mengingat usianya, David memiliki masa depan yang cerah di depannya. Bahkan mungkin saja David benar-benar berkesempatan menjadi anggota parlemen Summerland nomor 1. Cat tahu bahwa mendapatkan David di sisinya akan menghasilkan keuntungan yang tidak dapat diatasi. David juga mengulurkan tangan untuk menjabat tangan Cat. "Halo, Tuan Nelson. Saya David Liddell." Bab 449. "Tan, Liddell, kami sudah mengirim temanmu ke rumah sakit. Dia agak lemah dan butuh waktu untuk pulih sepenuhnya. Bagaimana kita harus berurusan dengan sisanya?" tanya Cat. "Tan, Nelson, saya berharap Anda akan menangkap semua orang yang terlibat dalam hal ini. Saya tidak ingin melihat orang-orang yang berkuasa menggunakan otoritas mereka untuk menyakiti orang-orang biasa." "Ya, tentu saja, Tuan Liddell. Saya akan meluruskan seluruh provinsi South River begitu saya kembali."
Aku berjanji ini tidak akan terjadi lagi. Terima kasih, Pak Nelson. Apakah Anda bebas sekarang? Mungkin kita bisa bicara sambil makan. David diundang. David bukanlah orang yang kurang ajar, dan Cat memang memperlakukannya dengan sopan meskipun dia adalah seorang menteri provinsi dan penatuannya. Aku sangat ingin, jawab KD. Seolah-olah dia akan menolak kesempatan untuk mengenal David lebih baik. Tidak ketika dia datang jauh-jauh ke sini hanya untuk meninggalkan kesan yang baik pada David. Anda dulu, Pak Nelson. Tidak, Anda, Tuan Liddell. Mereka lalu pergi bersama. Di belakang mereka, para anggota SCC menyaksikan David dan Cat mengobrol di antara mereka sendiri. Astaga, bukankah itu Menteri Kabinet Provinsi South River, Tuan Nelson? Kamu benar, seperti yang diharapkan dari Tuan Liddell. Dia sangat mengagumkan, bahkan Pak Nelson memperlakukannya dengan sopan. Berjalan lebih cepat, kami tidak ingin ketinggalan. Kelompok yang terdiri dari 20 hingga 30 anggota dengan cepat mengikuti David dalam deretan 20 hingga 30 mobil. Setelah David dan kelompoknya pergi, Eden, Fere, Milton, dan putra mereka dibiarkan berlutut di lantai. Ada juga banyak orang berkumpul untuk menonton dari jauh. 6 dari mereka terkenal di kota Su, jadi wajar jika mereka menarik banyak perhatian saat mereka berlutut di lantai. Bukannya masa berani mendekati mereka karena takut akan pembalasan dari 6 orang ini. David dan yang lainnya mungkin telah pergi, tetapi Eden, Fere, Milton, dan yang lainnya belum berani berdiri. Mereka masih ketakutan dengan apa yang terjadi 1 jam yang lalu. Bicara, siapa yang Anda tiga menyinggung? Kami tidak hanya menghadapi tekanan dari berbagai keluarga bangsawan di Provinsi South River, tetapi Menteri Kabinet Provinsi kami juga datang. Kami mungkin ayahmu, tetapi itu tidak berarti kami wajib mengikutimu ke dalam masalah. Eden mendongak dan memukul kepala Gilbert, bertanya dengan tegas. Ayah, aku juga tidak tahu. Gilbert berkata dengan menyedihkan. Kamu tidak tahu, aku bilang untuk berhati-hati dengan siapa yang kamu bully, bukan? Saya mengatakan kepada Anda untuk menghindari orang-orang yang tidak mampu Anda sakiti. Lihat apa yang telah Anda lakukan sekarang. Kita semua kacau. Ayah, apa yang kita lakukan sekarang, kalau begitu? Gilbert bertanya dengan gemetar. Apa yang kita lakukan? Apa lagi yang bisa kita lakukan selain berlutut dan menunggu di sini? Fere, apakah kamu tidak menerima berita apapun? Milton bertanya pada Fere. Mereka semua terlibat dalam insiden dengan King Kong dan merupakan pasukan lokal di kota Su. Mereka memiliki kepentingan yang sama dan mereka diuntungkan dan dirugikan sebagai satu kesatuan. Tidak ada sama sekali. Kami masih mempersiapkan kedatangan Pak Nelson, tetapi saat dia tiba, dia menyuruh saya datang ke sini dan berlutut untuk bertobat. Mungkin bukan akhir bagi kita jika kita dimaafkan, tetapi jika tidak, hidup kita akan berakhir di Summerland, kata Fere dengan sungguh-sungguh. Dia masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, dia tahu bahwa ini adalah masalah besar karena Tuan Nelson sendiri datang untuk menyelesaikannya. Isu. Itu masih membuatnya dingin sampai ke tulang ketika dia mengingat sikap Pak Nelson barusan. Apa, mereka sekuat itu? Milton jatuh tersungkur karena shock. Kita dalam masalah. Kacau, saya memberitahu Anda. Benar-benar kacau. Eden bergumam pada dirinya sendiri. Ayah. Saya tidak berpikir itu salah kami. Tentu, kami mengerikan bagi orang-orang, tetapi kami telah berada di kota Su sepanjang waktu. Kami tidak pernah bertindak keluar jalur ketika kami meninggalkan kota Su, jadi tidak mungkin kami menyinggung seseorang yang begitu penting. Bagaimana jika mereka mengejar kalian sebagai gantinya? Lincoln menganalisis. Ya, saya setuju dengan Lincoln. Tidak mungkin kita bisa menyinggung seseorang yang begitu kuat di kota Su. Jet menimpali. Kami tidak bersalah, ayah. Ini sama sekali bukan salah kami, kata Gilbert dengan menyedihkan. Lalu dengan siapa kita berhadapan? Mengapa mereka melakukan ini? Bab 450. David membawa semua orang ke restoran Frangipani dan memesan seluruh tempat sambil juga membayar tagihan untuk makan reunismenya. David, Celia, dan Colby kemudian duduk bersama Cat dan pejabat inti lainnya di Provinsi South River di meja lain. Sementara itu, anggota SCC berpisah untuk duduk di 3 meja. Sejauh yang mereka ketahui, perjalanan ke kota Su ini akan sia-sia jika mereka bisa melihat David dan meninggalkan kesan padanya. Melihat Pak Nelson sungguh di luar dugaan mereka. Para pejabat ini adalah orang-orang yang paling berwibawa di Provinsi South River. Seperti yang diharapkan dari pria yang teksnya saja telah mengumpulkan balasan dari 2 bos SCC dan kesopanan Menteri Kabinet Provinsi South River. Mereka hanya bisa membayangkan betapa kuatnya David. Bahkan ketiga bos SCC tidak dapat menerima perlakuan seperti itu dari Pak Nelson, tidak ketika Cat adalah sesepuh mereka. Sejujurnya, bahkan ayah mereka, orang-orang dengan status lebih rendah dari 3 bos SCC, tidak akan memperlakukan pemuda biasa dengan tingkat rasa hormat yang sama seperti yang diberikan Cat kepada David. Ini menekankan betapa kuatnya Daud. David dan Cat mengobrol dengan gembira sambil makan. Celia adalah satu-satunya orang yang tenang, karena semua orang merasa terlalu percaya diri. Bagaimanapun, Cat adalah Menteri Kabinet Provinsi South River dan David adalah calon anggota Parlemen Summerland.
Kedua status mereka tidak dapat dijangkau. Cat tidak merasa terlalu asing karena dia tidak asing dengan pertemuan dengan orang-orang penting, tetapi ini adalah pertama kalinya yang lain bertemu dengan calon anggota parlemen seperti David. Pejabat lainnya tidak cukup tinggi kedudukannya untuk berhubungan dengan anggota parlemen, karena menteri kabinet provinsi sudah menjadi orang paling berwibawa yang mereka temui. Karena itu, mereka hanya bisa setuju dan tersenyum saat dua lainnya berbicara. Celia merasa bangga saat melihat David berbicara riang dengan yang lain. Dia tidak peduli apakah David kaya atau miskin, atau apakah pria itu terkenal atau tidak. Namun, semakin sukses David, semakin membuktikan bahwa seleranya pada pria. Kami masih belum tahu apa-apa. Tetaplah berlutut, mereka akan kembali pada akhirnya dan kita dapat memutuskan apa yang harus dilakukan nanti setelah kita mengetahui kebenarannya. Tunggu, jadi apakah kita terus berlutut sekarang? Jelas sekali. Apa lagi yang ingin kamu lakukan? Sangat rapi, tentu saja, dia juga gembira atas keberhasilan David, karena setiap wanita menginginkan suaminya menjadi pahlawan. Dia benar-benar ingin berterima kasih kepada Sarah karena telah mencampakkan David, sehingga memberinya kesempatan untuk bersama pria itu. Pria paling pendiam di meja itu adalah Colby. Sebagai seseorang yang merupakan bagian dari masyarakat terbawah, Colby sangat tertekan untuk tiba-tiba duduk di meja yang sama dengan Menteri Kabinet Provinsi South River. Dia tidak tahu di mana harus meletakkan tangannya dan bahkan tidak menyentuh piring di depannya. David memang menyadari kecanggungan Colby tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Beberapa kata penghiburan tidak akan mengubah perilaku Colby. Apa yang dia butuhkan adalah lebih banyak paparan situasi seperti ini. Pearl adalah contoh terbaik dari ini. Dia mungkin adalah manajer lobi Golden Leaf Hotel, tapi dia pasti akan panik jika harus duduk dan makan bersama Cat. Sekarang, setelah pelatihan selama beberapa bulan terakhir, menghabiskan ratusan miliar dan mengelola ibu kota Liga Timur yang memiliki kekayaan bersih lebih dari $1 triliun, Pearl perlahan belajar memancarkan kepercayaan dan kekuatan. Dia akan dapat berbicara dengan semua orang dengan percaya diri jika dia duduk di sini hari ini. Setelah minum dengan beberapa meja di sekitar mereka, David berkata, "Tuan Nelson, saya masih memiliki beberapa teman sekelas di sana. Saya akan segera kembali, jadi silakan nikmati hidangannya." "Silakan, Tuan Liddell, tidak perlu khawatir tentang kami," kata Cat sopan. David membawa Celia dan Colby ke kamar pribadi yang sebelumnya ia makan siang itu. Mantan teman sekelas itu masih gaduh seperti biasanya. Mereka tidak tahu tentang kekacauan yang menghancurkan kota Su selama sore yang singkat. Semua orang ketakutan ketika Cat memerintahkan penyelidikan ketat atas insiden dengan King Kong Jonah. Mereka tidak ingin terseret dalam masalah ini. Setiap orang yang pernah melakukan bisnis, komersial atau terlarang, dengan Eden dan Milton segera mengeluarkan pernyataan menjauhkan diri dari dua mantan. Ini adalah pertama kalinya beberapa lusin keluarga di Provinsi South River bekerja sama untuk menyerang. Setiap kecelakaan sekarang dapat menyebabkan kehancuran total mereka. Semua orang menyambut David dengan antusias ketika mereka melihatnya. "Tan Liddell, ayo duduk, kami sudah menunggumu." "Tan Liddell, Anda akhirnya kembali, kita semua sudah menunggu." "Maaf, teman-teman, ada sesuatu yang terjadi hari ini. Saya sebenarnya datang ke sini untuk meminta maaf, saya tidak berpikir saya akan bisa makan dengan kalian malam ini. Bersenang-senanglah, dan pastikan untuk menghubungi saya jika Anda pernah pergi ke River City." "Ayo, aku akan bersulang untuk kalian semua," kata David sambil mengangkat gelas anggur.